Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Dwi Santoso dalam live sharing menulis. Sebelumnya saya mohon maaf teman-temannya, kita agak mundur setengah jam dari jadwal, setengah 10 karena tadi ada yang harus dikerjakan. Dan mohon maaf juga beberapa hari ini saya tidak sempat live ya teman-teman, karena ada kegiatan yang harus dilakukan, sehingga ya baru sempat kali ini gitu. Walaupun demikian saya juga ini ya teman-teman ya, sesuai dengan ini komitmen saya ya, minggu lalu kita akan membahas novel yang bertemakan politik ya, dari segala sisi ya, ya terkait dengan yang kita baru saja alami kemarin hari Rabu ya, peristiwa politik besar 5 tahunan. Jadi memang ya, minggu lalu saya membahas novel yang bertemakan politik ya. Sebetulnya sih puncaknya saya arahkan di hari Selasa ya teman-teman, tapi ya karena itu tadi hari Selasa sampai dengan hari ini saya belum sempat live, sehingga baru nanti materi terakhir dari novel yang bertemakan politik yang seharusnya saya tuntaskan di hari Selasa, dari Selasa, Senin, Selasa kemarin, itu baru saya selesai sekarang teman-teman ya. Seperti teman-teman mungkin yang sempat ngikutin live saya minggu lalu, dan juga mungkin VT-VT saya dari live tersebut yang sudah saya upload di akun saya yang mungkin sudah masuk di FYP teman-teman. Kalau teman-teman sudah follow akun saya, kita membahas dalam beberapa live mengenai novel yang bertema politik ya teman-teman ya. Dari novel yang bertemakan kompetisi, kemudian novel yang kemudian bertemakan pertarungan politik, kemudian juga dilanjutkan novel yang bertemakan pemilu ya, menjelang bilang pemilu kemarin gitu. Dan yaitu hari ini saya sebetulnya ingin tuntaskan ya teman-teman ya, pembahasan novel politik, sehingga besok kita bisa membahas live lain ya, mengenai topik lain, apakah tetap membahas novel dengan tema yang berbeda, ataupun juga membahas buku-buku, ataupun juga bagaimana menulis tulisan non fiksi ya teman-teman. Jadi kurang lebih itu kita tuntaskan di pembahasan mengenai novel politik di hari ini ya teman-teman ya. Sebetulnya sih ya kenapa saya targetkan itu ini saya live hari Senin atau hari Rabu kemarin, yaitu karena terkait dengan ya yang kita lakukan kemarin ya teman-teman. Tentu sudah juga melakukan ya penyampaian pilih, sudah melakukan kegiatan 5 tahunan kita sebagai warga negara, menggunakan hak politik kita. Itu sebetulnya saya targetkan di hari Rabu kemarin ya, tapi ya nggak apa-apa sih, hari ini baru kita lakukan ininya live pembahasan dari akhir dari sesi pembahasan novel politik kita, dengan kita membahas novel yang bertemakan kemenangan politik atau namanya. Jadi ya itu kemarin kita membahas novel tentang kompetisi politik, tentang pertarungan politik, kemudian tentang pemilunya sendiri sebagai suatu ajang puncak dari kontestasi politik. Nah kali ini kita akan membahas novel yang bertemakan kemenangan politik atau teman-teman. Jadi saya akan jelaskan beberapa aspek yang ada dalam sebuah novel yang bertemakan kemenangan politik, kemudian juga beberapa elemen-elemennya, kemudian nanti mungkin sedikit mengenai teknis penulisannya, dan juga di akhir nanti saya akan sampaikan beberapa novel yang bertemakan kemenangan politik teman-teman ya. Walaupun disclaimer, dari hasil riset saya tidak menemukan ya novel Indonesia yang bertemakan mengenai kemenangan politik ya. Saya temukan nanti contoh-contoh dari novel luar ya teman-teman. Saya kurang tahu apakah novel tersebut sudah ada dalam bentuk terjemahannya bahasa Indonesia dan dari toko buku, tapi ya mungkin nanti teman-teman bisa cari ya kalau memang tertarik gitu. Jadi yaitu kenapa lagi-lagi pembahasan saya berapa hari yang lalu, kenapa novel yang bertemakan kemenangan politik itu, ataupun secara umum novel yang bertemakan politik itu tidak ada, belum ada penulis Indonesia yang menulis ya, karena memang sepanjang yang saya tahu novel politik ya ataupun yang berbau politik yang ditulis Indonesia itu bukan yang menulisnya bukan pelaku politik itu sendiri atau namanya. Jadi yang menulis novel itu ya kebanyakan ya penulis, ataupun mungkin penulis, atau juga ya paling-paling hanya aktivis politik ya. Jadi bukan pemain politik itu sendiri gitu. Artinya apakah kalau di luar negeri kan kebanyakan ditulis oleh jurnalis ya, jadi dia benar-benar paham mengenai dunia politik seperti apa, atau bahkan mungkin pelaku politika sendiri ya, politisi ya, kemudian menulis novel gitu. Jadi ya tentu pembahasannya lebih dalam mengenai proses politiknya seperti apa ya. Sementara kalau di Indonesia novel-novel politik itu ya itu tadi umumnya tulis oleh seorang penulis, sehingga ya politik itu hanya sekedar sebagai latar belakang ya teman-teman ya. Jadi seperti saya jelaskan beberapa hari lalu, pada novel Indonesia yang bertemakan politik itu hanya latar belakang dari suatu peristiwa
apakah itu kisah cinta atau kisah hubungan persahabatan ataupun kisah keluarga, itu lebih fokus kepada hal-hal tersebut ya. Sementara ya latar belakang dari kisah novel tersebut barulah latar belakang politik gitu, apakah mungkin adanya pergolakan politik ataupun juga mungkin adanya suatu pertikaian politik, pertarungan politik, itu hanya sekedar latar belakang dari novel ya teman-teman. Makanya kalau kita membahas kemenangan politik kan tentu kita lebih fokus kepada si pelaku tindakan politik itu sendiri ya, sehingga ya tentunya hanya bisa ditulis oleh seorang yang benar-benar paham mengenai dunia politik ya, bukan penulis biasa yang bukan spesialis politik dan dia menulis politik hanya sebagai latar belakangnya. Itu tentu agak sulit untuk membuat novel yang bertemakan kemenangan politik ya teman-teman. Jadi itu ya teman-teman, saya akan coba segera mulai teman-teman ya. Lagi-lagi ya novel ini kan pembahasan live kali ini ya saya sesuaikan dengan ya sekarang kan ya teman-teman inilah ya mengikuti di televisi, sosial media ya. Sekarang kita dalam proses menuju kemenangan politik ya, dalam arti setelah kontestan berkompetisi baik di level pemerintahan atau level legislatif gitu kan, kemudian bertarung, pasti kan nanti ya namanya pertarungan pasti ada yang menang ada yang kalah ya. Dan ya kalau kita bicara level kepemimpinan puncak ya tentunya hanya ada satu pemenang gitu kan dari beberapa kandidat gitu. Ataupun kalau kita bicara legislatif ya tentu ada memang tidak hanya satu pemenang, tapi ya setidaknya pasti banyak yang kalah juga gitu kan, jauh lebih banyak daripada yang menang gitu. Jadi itu teman-teman, langsung kita bahas ya novel yang bertemakan kemenangan politik itu seperti apa. Kita sekarang melihat kepada sisi fokus ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman memang ingin menulis sebuah novel yang bertemakan ya setidaknya bertemakan novel politik atau bahkan mungkin spesifik kepada novel yang bertemakan kemenangan politik, itu ada beberapa fokus yang teman-teman bisa tulis di novel tersebut ataupun bisa teman-teman jadikan topik dalam pembahasan novel tersebut gitu. Yang pertama adalah intrik politik ya teman-teman ya. Ya sudah pasti ya kalau namanya kemenangan politik, saya bilang tadi kemenangan pasti ada pemenang ada yang kalah gitu kan. Kemudian itu pasti terkait dengan kompetisi gitu kan, sebelum ditentukan siapa yang menang, siapa yang kalah kan di situ pasti ada kompetisi ya. Kalau kita lihat ya kemarin debat kemarin kan dalam waktu ya dari November kemarin kan cukup hiruk pikuk ya teman-teman, suasana kita, suasana di dunia maya, di sosial media ataupun di dunia nyata ya teman-teman pasti udah rasakan ya sedemikian banyak intrik politik yang kita lihat sebagai rakyat yang dilakukan oleh para kandidat ya, apakah itu kandidatnya sendiri atau tim suksesnya. Jadi itu ya teman-teman ya, fokus yang pertama dari novel yang bertemakan kemenangan politik itu pasti dilalui melalui intrik politik ya, dan intrik politik itulah kemudian nanti ada pemenang, ada yang kalah gitu. Kemudian yang kedua adalah strategi kampanye ya teman-teman ya. Yang namanya suatu kontestasi politik, suatu kompetisi politik pasti ada strategi untuk kampanye ya, artinya bagaimana seseorang itu memperkenalkan dirinya, memperkenalkan gagasannya, memperkenalkan visi misinya kepada pasarnya yang tanda petik ya, artinya kepada pemilih gitu, kepada pemilih ya. Kalau kita bicara pimpinan tertinggi presiden ya tentu pemilihnya adalah seluruh rakyat Indonesia ya. Kalau kita bicara legislatif ya itu tergantung apakah legislatif di pusat, di provinsi ataupun juga di kabupaten kota, itu kan tetap ada strateginya ya. Tiap-tiap kontestasi tersebut pasti ada strateginya. Makanya ya strategi kampanyenya seperti apa itu juga bisa menjadi topik ataupun pembahasan dari novel yang bertemakan kompetisi atau kemenangan politik gitu. Yang ketiga adalah perjuangan moral ya teman-teman ya. Ya itu tadi namanya ada intrik, kemudian adanya strategi kan, tentu kan di situ adanya perjuangan kan, di mana seorang calon, seorang kandidat itu harus menghadapi berbagai intrik politik yang diciptakan oleh lawan politiknya, dan juga harus melakukan dari dirinya sendiri melakukan strategi kampanye untuk memperkenalkan dirinya, bahkan mungkin untuk mempertahankan dirinya dari serangan fitnah misalnya itu, ataupun serangan hujatan atau tanda petik serangan bulian dari lawan politik kan, itu pasti perlu strategi gitu kan. Nah, ya di situ tentu kan pasti ada perjuangan ya, artinya fighting spirit ataupun nilai-nilai perjuangan dari si kandidat tadi itu juga bisa menjadi topik pembahasan dari novel yang bertemakan kemenangan politik ya. Terutama perjuangan terkait dengan perjuangan moral ya teman-teman. Jadi ya kalau misalnya kita bicara strategi kampanye itu kan berarti kan
selain mungkin berbagai macam perangkat kampanye ya, kayak yang seperti kita tahu ya, dari mulai yang paling sederhana, adanya baliho, sampai dengan yang mungkin yang complicated, adanya mungkin iklan multimedia ataupun juga mungkin berbagai macam event. Itu kan pasti memerlukan perjuangan juga kan, dan ketika itu terkait dengan intrik politik antar kandidat, itu kan pasti perjuangannya tidak sekedar perjuangan biasa, tapi juga perjuangan moral ya. Artinya apakah misalnya seseorang yang kemudian diserang oleh lawan politiknya, bagaimana dia harus menanggapi serangan tersebut, apakah membalas menyerang ataupun justru melakukan pertahanan, tidak menyerang balik, ya tentu akan nanti melawannya dengan cara yang lain. Itu kan berarti kan ada perjuangan moral di situ ya. Jadi pilihan moral, apakah ingin bertindak yang moral yang baik ataupun moral yang kurang baik. Jadi itu yang ketiga teman-teman ya, perjuangan moral itu juga menjadi pembahasan topik novel yang bertemakan kemenangan politik gitu. Kemudian yang keempat itu adalah pertarungan kekuasaan. Jadi udah pasti ya teman-teman ya, kalau namanya ada intrik politik, adanya strategi kampanye, adanya perjuangan moral, udah pasti ada pertarungan kekuasaan ya. Mungkin kalau secara spesifik di live kita yang kemarin ya, hari Minggu, kalau nggak salah Minggu atau Senin, kita membahas novel yang bertemakan pertarungan politik, yaitu kan benar-benar kita bisa lihat, paham ya teman-teman ya, bagaimana pertarungan politik tersebut yang ujung-ujungnya ada pertarungan kekuasaan itu dibahas dalam sebuah novel. Kemudian juga bagaimana teknik-teknik untuk membuat sebuah novel yang bertemakan pertarungan politik itu jadi menarik. Dan itu ya karena apa ya, memang pertarungan politik, pertarungan kekuasaan itu adalah inti dari sebuah novel politik ya. Apalagi kalau kita bicara novel yang pada akhirnya menceritakan mengenai kemenangan dari tokoh politik yang ada di novel tersebut. Jadi adanya pertarungan kekuasaan gitu. Nah, jadi teman-teman ya, 4 hal pokok, 4 hal inti, baik teman-teman yang ingin menulis sebuah novel yang bertemakan kemenangan politik, ataupun juga mungkin teman-teman yang ya mungkin dengan hiruk pikuk politik 3 bulan kemarin ini, walaupun mungkin kita tadinya tidak terlalu peduli politik, kita sebenarnya tidak paham politik, dengan adanya sosial media saat ini ya, terutama TikTok ya, yang memang sangat sangat mempengaruhi ya, sangat menginfluence penggunanya untuk bisa lebih paham politik ya. Mungkin pada akhirnya teman-teman tertarik untuk membaca novel politik ya. Jadi teman-teman setidaknya ada gambaran ketika teman-teman membaca novel yang bertemakan novel politik, atau apalagi novel yang khususnya membahas mengenai kemenangan politik, ada 4 hal ya, 4 fokus yang biasanya dibahas. Sehingga mungkin teman-teman kalau memang tertarik dengan salah satu ataupun bahkan keseluruhan dari topik tersebut ya, bisa nantinya menjadikan bacaan novel politik, terutama yang terkait dengan kemenangan politik itu, sebagai salah satu alternatif bacaan novel teman-teman ya. Jadi fokusnya adalah pertama intrik politik, kemudian yang kedua itu adalah strategi kampanye, kemudian yang ketiga adalah perjuangan moral, dan yang keempat adalah pertarungan kekuasaan. Itu lingkupnya pasti sebagian besar akan mengarah ke situ ya teman-teman ya. Dan sehingga ya teman-teman kalau memang tertarik dengan hal tersebut, ataupun malah tertarik dengan hal tersebut, setelah 3 bulan ini kita hiruk pikuk suasana politik ya, itu teman-teman bisa berekspektasi ataupun berharap akan mendapatkan 4 pembahasan topik tersebut dalam sebuah novel politik, terutama yang terkait dengan kemenangan politik. Jadi itu ya teman-teman, yang pertama ya, kita fokus apa saja ataupun topik apa saja yang dibahas dari sebuah novel yang bertemakan kemenangan politik gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah karakter utama ya teman-teman ya. Ya seperti saya sering katakan, dalam sebuah novel itu karakter ataupun tokoh dari novel tersebut pasti memegang peranan sangat sentral ya teman-teman, peranan sangat penting ya. Itu beda dengan novel yang bertema dengan sebuah karya non fiksi ya, misalnya buku inilah ya, buku marketing misalnya kan, ataupun buku branding yang saya tulis ini kan nggak ada tokoh di situ kan, karena yang dibahas adalah mengenai konsep-konsep ataupun mengenai praktek-praktek dari konsep suatu bidang ya, apakah itu marketing atau itu branding ya. Atau mungkin kalau teman-teman yang di bidang lain juga teman-teman bisa ini ya, membaca ataupun menulis novel karya non fiksi terkait dengan bidang teman-teman, apakah finance, HRD dan lain-lain gitu. Nah, kalau untuk itu bedanya sebuah karya non fiksi dengan karya fiksi ya, dalam hal ini novel gitu. Dimana kalau novel ya justru harus ada sebuah penokohan ya, yang tadi tidak ada di sebuah buku non fiksi gitu. Nah, sehingga ya memang tokoh itulah yang nanti akan menjadi inti pembahasan dari novel apapun ya, novel bergenre apapun, termasuk dalam novel yang bergenre politik gitu ya teman-teman. Nah,
Nah, kalau terkait dengan novel yang bertemakan kemenangan politik, secara spesifik, secara khusus, karakter utama ataupun tokoh utama dari novel tersebut itu biasanya adalah bercerita mengenai seorang politisi yang berambisi dan mempunyai tekad yang kuat untuk meraih kekuasaannya, teman-teman ya. Seperti saya pernah jelaskan, definisi dari politik ya, yang seperti yang saya pernah baca di buku Pengantar Ilmu Politik, itu adalah suatu cara ataupun suatu upaya untuk meraih dan mempertahankan kekuasaannya, teman-teman. Jadi ya ketika bicara politik, seseorang ya pasti akan mengejar kekuasaan, itu sudah pasti ya, dan kalau udah dapat pasti akan dipertahankan gitu. Jadi ya kalau ada yang bicara, wah saya mengikuti kegiatan politik nggak cari kekuasaan, itu ya nggak benar ya, teman-teman ya. Kenapa saya bilang nggak benar ya, karena secara konsep dasar atau definisi dari politik itu sendiri aja sudah salah ya, di mana ya politik itu pasti terkait dengan upaya mencapai dan mempertahankan kekuasaan. Jadi itu teman-teman ya, karakter utama dari novel yang bertemakan kemenangan politik pasti seorang politisi ya, yang berusaha untuk meraih kekuasaan, dan untuk meraih kekuasaan tersebut ya pasti dia harus melalui segala macam pergolakan, segala macam pertarungan politik, dan segala macam integritas politik yang harus dilakukan gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah perjalanan politik ya. Jadi tidak hanya bercerita mengenai ambisi seseorang untuk meraih kekuasaan, apapun dalih yang ditutupinnya, apakah dia mungkin berkata untuk tujuan ini itu, atau untuk tujuan yang mungkin tidak terkesan politik, tapi sebetulnya ujung-ujungnya tetap politik ya. Jadi itu politisi. Kemudian yang kedua adalah ya perjalanannya, di mana ketika dia untuk meraih kekuasaan tersebut, dia akan harus melalui banyak perjalanan ya. Apakah ketika dia misalnya seorang pemimpin yang dia mulai dari bawah, misalnya dari mulai mendirikan partai, kemudian membesarkan partainya, kemudian sampai akhirnya mendapat simpati rakyat, kemudian mungkin bertarung untuk suatu jabatan gitu kan, untuk suatu kekuasaan berapa kali, itu kan adalah perjalanan politik dari tokoh tersebut. Nah itu adalah pasti terkait dengan alur cerita dari novel tersebut ya. Makanya ya tadi, ketika kita bicara karakter ataupun tokoh utama dari novel yang bertemakan kemenangan politik ya, selain bercerita mengenai si politisi itu sendiri, si personnya itu sendiri, juga bercerita bagaimana perjalanan karir politik ya, bagaimana perjalanan dia meniti jalan politiknya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, yaitu tadi ya, itu tadi saya bilang kekuasaannya, teman-temannya, apapun tujuan dari mencapai kekuasaan tersebut gitu. Jadi itu ya teman-temannya dari sisi karakter utama dari novel yang bertemakan kemenangan politik gitu. Nah kemudian yang selanjutnya adalah alur cerita ya teman-temannya. Jadi untuk alur cerita yang bertemakan sebuah kemenangan politik ya tentu mempunyai ciri atau spesifik tertentu ya teman-teman. Walaupun saya pernah sering jelaskan, alur cerita sebuah novel itu pada umumnya terbagi dari beberapa tahap ya. Tahap yang pertama adalah perkenalan, baik itu perkenalan tokoh dari novel tersebut ataupun latar belakang ataupun setting dari novel tersebut, baik latar belakang tempat, waktu, peristiwa, situasi. Itu yang pertama, perkenalan. Kemudian yang kedua adalah awal konflik ya. Jadi sebuah novel kan saya selalu tegaskan pasti harus ada konflik ya. Kalau novel tidak ada konflik itu seperti sayur tanpa garam ya, pasti akan hambar gitu. Nah, makanya baik itu sedikit ataupun banyak dalam sebuah novel pasti harus ada konflik ya. Makanya ya itu tadi, tahapan kedua dari alur cerita novel pasti adalah awal konflik ya, dimana konflik itu kemudian akhirnya semakin membesar dan akhirnya mencapai ke tahap ketiga dari alur cerita novel, yaitu pada puncak ataupun juga klimaks dari konflik ya. Dan setelah itu ya barulah bagaimana si tokoh utama tadi mencari cara, jalan keluar, mencari solusi dari puncak konflik tersebut, klimaks konflik tersebut, untuk bisa keluar dari situasi konflik. Nah, sehingga akhirnya kemudian masuk ke tahap terakhir dari sebuah novel, yaitu kita membuat akhir cerita ya, apakah itu happy ending, akhir cerita yang baik, ataupun sad ending ya, akhir cerita yang buruk gitu. Nah itu alur cerita secara umum. Nah kalau kita bicara alur cerita novel yang terkait dengan kemenangan politik, nah itu kita ada beberapa tahapan teman-teman ya. Yang pertama itu adalah tahapan kampanye ya. Jadi fokus dari sebuah alur cerita, walaupun mungkin di awal adalah membahas mengenai si tokoh politisi tadi, tokoh utama dari novel tadi, tapi fokus alur cerita selanjutnya adalah kepada bagaimana tahapan-tahapan
kegiatan politik ataupun juga kegiatan kampanye politik yang harus dilakukan oleh tokoh tersebut ya teman-teman. Misalnya bagaimana si tokoh tersebut harus merumuskan platform politik ya ataupun bentuk politik yang harus dia jalani. Misalnya apakah dia ingin harus membuat partai sendiri atau dia harus tanda petik nembek partai orang lain. Itu kan berarti ada platform politik yang dibentuk oleh si tokoh tadi, yaitu yang pertama gitu, bisa dibahas mengenai hal tersebut. Kemudian yang kedua adalah bagaimana merancang strategi ya, setelah dia mempunyai platform, dia mempunyai kendaraan politik ya, kemudian itu tadi bagaimana dia merancang strateginya ya, strategi politiknya ataupun juga nanti strategi kampanyenya ketika dia melakukan kampanye untuk suatu kontestasi ataupun pertarungan politik tertentu, misalnya di pemilu atau pilpres misalnya kan. Jadi itu. Kemudian yang ketiga adalah harus menghadapi tantangan dan persaingan. Udah pasti ya, namanya pertarungan pasti ada persaingan ya. Bahkan kalau kita masih kecil dulu, kita main kelereng dengan teman kita, itu pun ada persaingan ya untuk memenangkan permainan kelereng tersebut. Apalagi kita bicara bermain politik ya, dan petik ya, pertarungan politik ya, itu pasti ada persaingan dan juga tantangan yang harus dihadapi gitu. Jadi itu teman-teman untuk alur cerita dari sebuah novel yang bertemakan kemenangan politik. Itu ya yang paling penting dibahas adalah platform ataupun bentuk bagaimana si tokoh utama tadi sebagai seorang politisi untuk mencapai tujuan politiknya ya. Jadi saya bilang tadi, apakah dia cukup mempunyai kemampuan, kekuatan, tekad, mempunyai cara untuk mandiri dengan misalnya mendirikan partai gitu ya, untuk kemudian dia masuk ke dalam kancah politik, ataupun dia ngikutin tanda petik ataupun menumpang partai orang lain. Itu harus diceritakan dari alur cerita tersebut ya. Kemudian yang kedua adalah tadi bagaimana strategi yang harus dilakukan, strategi politik dari tokoh tersebut, dan juga kemudian adalah bagaimana strategi kampanye dari si tokoh tadi. Dan yang terakhir tentu tantangan-tantangan apa saja yang dihadapi oleh si tokoh utama tadi ketika dia harus menjalani pertarungan politiknya, dia harus meniti karir politiknya, dia harus menempuh perjalanan sampai akhirnya mencapai kemenangan politik. Jadi itu ya teman-teman, alur cerita dari sebuah novel yang bertemakan kemenangan politik ya pasti terkait dengan hal-hal tersebut gitu ya. Dan kemudian yang selanjutnya adalah konflik moral ya teman-teman ya. Seperti saya bilang tadi, dalam sebuah novel yang bertemakan kemenangan politik pasti ada konflik ya, pasti ada intrik-intrik politik yang dihadapi, dan intrik-intrik tersebut seringkali terkait dengan nilai moral ya teman-teman ya. Karena ya seperti saya bahas di raf yang lalu, politik itu kan tanda petik kotor ya teman-teman. Itu yaitu ungkapan umum lah ya membahas mengenai politik. Jadi kita tidak bisa bilang seseorang itu yang bermain politik itu adalah tanda petik suci ya. Kenapa ya? Nggak ada yang bersih dari sebuah permainan politik ya. Tinggal yang saya bilang tadi, tidak ada hitam putih dalam sebuah kegiatan politik. Yang adalah abu-abu ya, gabungan antara hitam dan putih gitu, gabungan antara hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk yang tanda petik udah pasti harus dilakukan oleh seorang politisi ya. Tinggal itu tadi, dia kalau dia mungkin lebih menekankan kepada kebaikannya, itu abu-abunya mungkin ini ya yang tidak terlalu gelap gitu, light gray ya, abu-abu yang terang gitu. Tapi kalau misalnya si tokoh tersebut mungkin baik dengan terang-terangan ataupun dengan sembunyi-sembunyi ataupun dengan cara tanda petik menusuk dari belakang, dia melakukan sesuatu yang buruk sehingga kegiatan hal buruknya itu lebih banyak daripada hal baiknya ya, itu mungkin abu-abunya itu abu yang gelap ya, dark gray ya karena itu tadi dia mungkin lebih banyak hal-hal yang tidak baiknya daripada yang baiknya. Walaupun mungkin dicitrakan sangat baik, dicitrakan ada petik suci, dicitrakan memiliki kelebihan dibanding ataupun kebaikan dibanding orang lain ya, sebetulnya ya itu tadi mungkin bisa jadi dia orangnya abu-abu yang gelap ya, yang lebih banyak keburukannya dengan kebaikannya. Dan disitulah teman-teman adanya konflik moral ya. Artinya ketika seorang masuk ke dalam pertarungan politik, itu tadi apakah dia ingin memilih jalan politiknya dengan abu-abu yang terang, mungkin lebih banyak kebaikannya daripada keburukannya, ataupun dia untuk kemenangan, untuk mencapai ambisi, untuk mencapai tujuan ataupun syahwat politiknya ya, dia mungkin banyak menghalalkan hal-hal tidak baik ya, bukan menghalalkan sih, artinya dia banyak melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan. Di sini ada pertentangan moral ya,
antara bagaimana dia berusaha mencapai ambisi politiknya dengan cara yang baik, di sisi lain dengan adanya tuntutan untuk bisa bersaing dalam politik, dia akhirnya banyak melakukan hal-hal yang kurang baik. Ya disinilah terjadi konflik moral dari si tokoh ataupun politisi tersebut gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah hubungan antar personal, teman-teman. Itu elemen yang berikutnya dari sebuah novel yang bertemakan kemenangan politik ya. ya sebuah novel yang saya bilang tadi bisa dibilang tidak ada novel yang monolog ya. Novel itu pasti ada dialog, artinya antar tokoh dari novel tersebut, apakah antara tokoh utama ataupun tokoh utama dengan tokoh pendukung ataupun dengan tokoh pelengkap ataupun tokoh inilah ya, figuran dari sebuah novel, pasti kan ada komunikasi ya, ada percakapan gitu, ada dialog gitu. Jadi makanya hubungan interpersonal itu pasti hampir pasti ada dalam setiap novel ya, apalagi kalau kita bicara novel yang bertemakan politik ya, karena politik kan pasti berhubungan dengan banyak orang ya, apakah dengan tim sesnya sendiri atau mungkin juga dengan wartawan misalnya, ataupun juga dengan pihak-pihak yang menyelenggarakan kegiatan kontestasi politik tadi, pemilu tadi, dengan masyarakat, dengan konstituen kalau kita bicara legislatif ya, dan segala macam hal. Itu tentu kan hubungan interpersonal dari sebuah tokoh politisi di novel tadi itu akan lebih banyak ya, akan lebih kompleks gitu ya, karena kalau saya sering bahas sebuah novel percintaan, mungkin sepanjang novel tersebut hanya membahas mengenai dua orang itu saja ya, misalnya seorang sepasang kekasih, pria dan wanita, itu ya bisa jadi tidak ada tokoh-tokoh lain di dalam novel tersebut, tapi hanya berbicara dua tokoh tadi gitu ya teman-teman. Misalnya ya novel saya ya yang ini ya, Si Salihah ini ya, ini benar-benar bercerita mengenai Adrian dan Andini ya, seorang pasang kekasih yang benar menjadi sepasang suami istri kan. Mereka harus melalui segala macam suka duka, dinamika kehidupan rumah tangga dari awal novel sampai akhir novel. Jadi ini benar-benar bisa dibilang tidak terlalu banyak melibatkan tokoh lain ya, sehingga hubungan interpersonal ataupun juga dialognya ya lebih di antara si Andini dan Adrian saja gitu. Tapi kalau kita bicara sebuah novel yang bertemakan politik, apalagi bertemakan kemenangan politik, di situ kan ya saya bilang tadi pasti ada intrik, adanya ini perjuangan politik ya, pasti melibatkan dialog dengan banyak orang ya. Makanya ya hubungan interpersonalnya juga jadi lebih kompleks ya gitu teman-teman, di antara tokoh-tokoh dari novel tadi gitu. Nah, itu yang ini Kak Elena, terima kasih ya Kak ya. Mudah-mudahan ya nggak terlalu lama ya, jam 11 lewat sudah selesai. Jadi semoga kakak juga kalau memang ada waktu bisa ngikutin live ini, atau paling tidak mungkin bisa mengikuti video-video saya yang saya akan nanti saya live ini akan saya buat cuplikan-cuplikan videonya yang penting, kemudian nanti akan saya upload ya secara bertahap di akun saya, sehingga nanti teman-teman mungkin mudah-mudahan bisa masuk di FYP teman-teman ya, kalau teman-teman sudah follow akun saya termasuk di Kak Elena gitu. Jadi itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kita bahas mengenai sebuah elemen berikutnya dari sebuah novel yang bertemakan kemenangan politik. Itu pasti ada ini ya teman-teman, ada kondisi kondisi politik dan juga sosial, membahas situasi kondisi dan sosial. Ya pasti ya teman-teman ya, kalau kita bicara politik ya pasti karena politik itu melibatkan banyak orang, bahkan seringkali melibatkan masyarakat ataupun bahkan rakyat suatu negara, ya pasti unsur-unsur sosial dan politik dari sebuah novel yang bertemakan kemenangan politik itu pasti kental ya. Pasti kita banyak membahas mengenai politik dan juga dampaknya terhadap kehidupan sosial. Itu ya teman-teman elemen berikutnya. Kemudian yang selanjutnya adalah kesuksesan atau kegagalan ya. Udah pasti ya teman-teman, kalau namanya perjuangan politik, namanya kontestasi politik, namanya pertarungan politik, ya pasti ada yang menang, ada yang kalah ya, ada yang berhasil, ada yang gagal. Itu udah pasti ya saya bilang tadi. Apalagi kalau misalnya memperebutkan satu jabatan yang hanya ada satu orang yang bisa menduduki jabatan tersebut. Misalnya kalau di konteks kita, negara kita adalah misalnya presiden gitu kan ya, mau berapapun calonnya, apakah katakanlah 3, ya pasti pemenangnya 1 kan. Dan itu kan berarti kan ada satu yang berhasil, ada yang 2 yang belum berhasil ya setidaknya di dalam kontestasi tersebut. Nah, itu
Makanya ya pasti ada unsur keberhasilan dan kegagalan ya dalam ketika kita membahas sebuah novel yang bertemakan kemenangan politik gitu ya. Ya walaupun fokus kita adalah lebih mungkin kepada si tokoh yang menang ya, sementara tokoh yang kalah mungkin kita nggak terlalu bahas karena dan biasanya tokoh yang menang tersebut bisa jadi juga akan menjadi tokoh utama dari novel ya, walaupun ya mungkin ya itu tergantung teman-teman. Kalau teman-teman justru ingin mengatakan bahwa si tokoh utama tadi akhirnya gagal mencapai impian politiknya, mencapai tujuannya mencapai kekuasaan, itu ya bisa jadi ya teman-teman. Berarti kan teman-teman membuat akhir cerita novel tersebut dengan set ending ya, ending yang menyedihkan gitu, bukan happy ending ataupun ending yang menyenangkan gitu. Jadi kurang lebih itu ya teman-teman, elemen-elemen ataupun hal-hal penting yang harus teman-teman perhatikan ya ketika teman-teman ingin menulis atau mungkin teman-teman ingin membaca novel yang bertemakan kemenangan politik ya. Ya lagi-lagi disclaimer-nya adalah teman-teman ya, saya belum menemukan contoh novel yang bertemakan kemenangan politik tuh novel Indonesia ya, belum ada gitu. Kalau novel yang terkait dengan misalnya pertarungan politik itu masih ada gitu. Tapi kalau novel yang membahas mengenai kemenangan politik itu kan berarti kan sepanjang novel tadi membahas mengenai kisah kontestasi ataupun pertarungan politik tadi ya, itu Indonesia belum ada gitu. Nanti saya akan berikan contoh-contoh novel-novel luar ya yang membahas mengenai itu di perjalanan karir seorang politisi dalam bentuk novel dari awal sampai kemudian dia harus puncaknya ketika dia harus menjalani pertarungan politik, menjalani ya kalau di kita pemilihan umum, pemilihan presiden misalnya itu kan dan nanti bagaimana hasilnya. Jadi di luar negeri ada beberapa, sementara kalau novel Indonesia sampai saat ini saya belum dapat teman-teman. Tapi kalau teman-teman mungkin ada menemukan, bisa aja nanti teman-teman sampaikan di kolom komentar ya. Jadi bisa juga menjadi bahan rekomendasi teman-teman yang lainnya untuk ya, apabila membaca novel yang bertemakan politik, terutama bertemakan kemenangan politik gitu. Jadi itu ya teman-teman, beberapa elemen yang harus kita perhatikan ataupun harus kita menjadi concern kita ketika kita ingin membaca ataupun menulis sebuah novel yang bertemakan kemenangan politik gitu. Nah, sekarang yang itu teman-teman, dari elemen tersebut teman-teman makanya kita bisa olah ya. Ya itu tadi ada beberapa elemen, mungkin saya ulangin sekilas lagi saja teman-teman ya. Walaupun tadi saya jelaskan cukup detail. Yang pertama adalah karakter utama dari novel tadi yang umumnya adalah seorang politisi ya yang sedang merintis karir menjadi ya meraih suatu jabatan ataupun suatu kekuasaan tertentu gitu ya. Dan setelah itu baru alur ceritanya seperti apa ya. Jadi alur ceritanya pasti ya terkait dengan perjalanan politik dari si tokoh tadi ya, termasuk mungkin fokus utamanya adalah pada perjalanan satu titik tertentu di mana si politisi tadi harus bertarung dengan politisi yang lain untuk memperebutkan suatu jabatan ya, entah itu lewat pemilihan umum, pilpres, ataukah pemilihan legislatif ataupun apapun. Pasti semua cerita, alur ceritanya terkait dengan hal tersebut ya, secara garis besarnya ataupun juga secara sebagian besar dari ceritanya, alur ceritanya pasti membahas mengenai ya tadi perjalanan pertarungan politik dari tokoh utama dari novel tadi gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah konflik moral ya teman-teman. Jadi saya bilang tadi, dalam politik tidak ada tidak ada hitam putih ya, tidak ada yang baik dan buruk. Yang ada adalah gabungan percampuran antara baik dan buruk, karena nggak ada yang baik tidak ada politisi itu yang baik semua, pasti ada buruknya gitu kan. Tinggal itu tadi mau buruknya lebih banyak ataupun baiknya lebih banyak, itu kan adalah pilihan ya dari si politisi tadi. Dan dalam memilih itu ya tentu dia ada konflik moral ya Pak. Bisa jadi dia mungkin tidak ingin melakukan suatu hal yang buruk, tapi demi ambisinya untuk memperoleh jabatan dia akhirnya walaupun dia tahu itu buruk tapi tetap dia lakukan. Berarti kan di sini ada konflik moral ya dari si tokoh tadi, ada konflik internal atau adanya perang batin di dalam tokoh utama novel tadi itu, kayak itu ketika dia sedang melakukan pertarungan politik dengan kandidat yang lain ya, ataupun juga tokoh novel yang lain gitu. Itu kemudian selanjutnya hubungan interpersonal. Jadi untuk hubungan interpersonal ataupun hubungan antar tokoh dari novel tersebut, dari sebuah novel yang bertemakan
kemenangan politik itu pasti kompleks ya, karena pasti melibatkan banyak pihak. Jadi itu itu yang harus diperhatikan oleh penulis ya ketika menulis sebuah novel yang bertemakan kemenangan politik gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah harus mencerminkan keadaan sosial dan politik pada saat alur cerita novel tersebut dibuat ya. Jadi ya kita di kegiatan politik pasti sangat menyangkut dengan kehidupan masyarakat, kehidupan rakyat ya, otomatis kehidupan sosial gitu. Sehingga ya ketika kita membahas suatu pertarungan politik misalnya, ya kita tuh lihat juga imbas ataupun dampak sosial dari kegiatan tersebut gitu. Misalnya kalau kita lihat inilah ya kampanye kita kemarin kan, kampanye Pilpres, dari sisi sosial ya kita lihat saja di medsos itu saling bertarung ya, justru lebih ramai pertarungan antar para pendukungnya dibanding dengan tokohnya sendiri ya. Apalagi ya kalau ditambah lagi kalau di sosial media ada buzzer ataupun ada petik adanya influencer, itu kan ya akan lebih membuat situasi hubungan sosial antara masyarakat semakin hangat ya. Bahkan dalam dunia nyata pun itu juga terjadi ya, antar teman, entah teman sekolah, teman kantor, ataupun mungkin seorang murid dengan gurunya. Bisa jadi kan itu adanya perbedaan pandangan ya. Misalnya tokoh mana yang dipilih, tokoh A, B, C, B atau C gitu. Itu kan otomatis akan berimbas kepada kehidupan sosial mereka ya, di mana kehidupan sosial mereka mungkin akan terganggu dari adanya kegiatan politik yang dilakukan gitu. Makanya ya keadaan kita sekarang mungkin yang sekarang ya mungkin walaupun sudah bisa dibilang sudah mau cooling down ya, sudah mencapai titik klimaksnya, tapi kan tetap masih hangat ya. Itu pun sudah selesai gitu, apalagi ketika belum selesai, apalagi ketika baru akan mulai, itu pasti kan lebih hangat lagi. Nah itu ya pasti akan sangat berdampak pada kehidupan sosial gitu. Nah kemudian yang terakhir adalah kesuksesan atau kegagalan ya. Alur cerita sebuah novel yang bertemakan kemenangan politik ya pasti ada yang menang, ada yang kalah ya, ada yang sukses, ada yang gagal. Itu yang juga elemen penting dari sebuah novel yang bertemakan kemenangan politik. Jadi kurang lebih itu. Nah kemudian selanjutnya kita bahas ini teman-teman, setelah kita bahas elemen ataupun aspek penting dari sebuah novel yang bertemakan kemenangan politik ya teman-teman. Nah sekarang kita bagaimana setelah kita tahu elemen-elemen ataupun unsur-unsur yang apa saja yang perlu kita masukkan dalam sebuah novel yang bertemakan kemenangan politik. Nah sekarang bagaimana metode penulisan dari novel yang bertemakan kemenangan politik ya. Ya secara umum sih metode penulisannya nggak terlalu berbeda jauh teman-temannya dengan novel-novel bertemakan yang lain ataupun novel-novel yang bergenrekan yang lainnya, seperti yang ya beberapa bulan lalu juga saya pernah bahas ya beberapa tema novel, yaitu secara umum metodologinya sama. Hanya memang kalau untuk kita bicara novel yang bertemakan kemenangan politik secara umum ada tambahannya teman-temannya, ataupun ada hal-hal sifatnya spesifik, hal-hal sifat-sifat khusus yang tidak ada di novel yang bergenre yang lain ya, selain novel yang bergenre kemenangan politik ataupun secara umum novel yang bergenrekan politik gitu. Jadi itu yang pertama adalah metodenya penelitian yang mendalam ya teman-teman. Ini standar sih dalam ketika kita membuat sebuah novel yang bertemakan apapun ya, bahkan bertemakan cinta ataupun bertemakan misteri, bertemakan fantasi, atau bahkan apalagi science fiction, fiksi ilmiah. Itu kan pasti kita butuh riset teman-teman. Kita tidak bisa hanya mengandalkan menulis novel itu menggunakan imajinasi kita, menggunakan daya hayal kita ya. Apalagi ya kita bicara politik ya kan, kita harus paham juga kan teman-teman bagaimana kita mau menulis politik di Indonesia misalnya, bagaimana tanda petik hangatnya situasi Pilpres kemarin, kemudian kita punya inspirasi tertentu buat sebuah novel, kita tuh harus riset teman-teman ya. Bagaimana sih sistem politik di Indonesia, kenapa yang diadakan sistem pemilunya seperti ini, kemudian kenapa proses-prosesnya seperti itu, kemudian bagaimana dampak dari kegiatan politik terhadap masyarakat, terhadap sosial. Itu kan kita harus riset teman-teman ya, tidak semata-mata kita mengandalkan daya hayal ya. Itu walaupun bisa tentu akan berbahaya teman-teman, apalagi kalau kisah yang kita tulis kisah yang nyata ya, artinya kisah yang walaupun itu ditutupi dengan bahasa-bahasa fiksi, tapi sebetulnya itu kisah nyata ya, kisah yang terjadi di kehidupan yang diceritakan dalam tersebut. Misalnya ya bercerita mengenai kehidupan masyarakat dalam suatu sistem politik tertentu. Nah kita kan harus paham sistem politiknya seperti apa dan dampaknya terhadap masyarakat seperti apa gitu. Jangan kita mengira-ngira sendiri, menghayal-hayal sendiri, sehingga sesuatu yang latar belakang yang benar-benar terjadi, latar belakang sifatnya real, walaupun cerita kita adalah cerita fiksi, itu
kita buat sembarangan ya, kita buat tidak sesuai faktanya, tidak sesuai datanya gitu tuh tentu harus kita hindari. Nah makanya kita perlu melakukan kegiatan riset yang mendalam ya sebelum kita menulis sebuah novel yang bertemakan kemenangan politik ya, terutama ya riset mengenai berbagai macam aspek politik yang ada di suatu negara, suatu wilayah yang itu kita ceritakan di novel kita gitu. Jadi itu yang pertama teman-teman ya, penelitian yang mendalam. Kemudian yang kedua adalah penggunaan narasi yang bergaya politik ya teman-teman. Itu lagi teman-teman, kita nggak bisa nulis misalnya pertarungan politik ataupun kegiatan intrik politik dengan misalnya kita dengan gaya bahasa novel percintaan gitu kan ya, tentu nggak masuk gitu kan ya. Makanya ya ada beberapa karakter ataupun ada beberapa sifat dari dialog ataupun alur cerita sebuah novel politik yang kita harus pahamin gitu teman-teman. Itu berbeda dengan novel genre yang lain ya. Nanti ya, kalau kita bisa menemukan formula yang pas ketika kita ingin membuat sebuah novel yang bertemakan kemenangan politik ataupun novel yang bertemakan politik secara umum, ya tentu kan kita harus kita harus menggunakan bahasa, dialog, narasi yang sesuai dengan situasi politik tersebut. Ya itulah tadi makanya teman-teman kita perlu riset ya yang mendalam, sehingga kita sekaligus juga riset bagaimana narasi ataupun bagaimana alur cerita dari novel yang bertemakan kemenangan politik itu harus kita tulis ya berdasarkan riset ataupun penelitian yang kita lakukan sebelumnya gitu. Kemudian yang ketiga adalah menggabungkan fiksi dan fakta. Itu lagi teman-teman ya, kita walaupun kita berbicara mengenai fakta ya, misalnya teman-teman ingin menulis ya peristiwa Pilpres yang baru saja berakhir kemarin gitu kan, walaupun kita mungkin hasil finalnya masih kita tunggu, tapi kan secara umum kita udah tahu lah ya arahnya pemenangnya siapa gitu. Nah itu kita bisa menggunakan kisah nyata tersebut dalam alur cerita novel kita gitu. Walaupun mungkin kita membuat kita tambahkan unsur-unsur bersifat fiksi ya, misalnya bercerita mengenai bagaimana seorang anggota tim ses suatu calon tertentu, misalnya anggota tim ses dari suatu kandidat presiden tertentu, bagaimana dia menghalangi hari-hari kehidupan politiknya. Itu kan mungkin si tokoh tim sesnya kita buat fiksi ya, bukan orang yang nyata gitu. Tapi si tokoh utamanya, si tokoh yang aslinya, si kandidat calon presidennya itu mungkin benar-benar ada. Nah, itu kan berarti kan kita harus gabungkan teman-teman bagaimana pada saat kita mungkin bercerita mengenai si kandidat yang tersebut yang adalah tokoh yang nyata ya, kita harus berbicara dengan fakta ya, dengan data gitu. Sementara ketika kita melihat novel tersebut ataupun alur cerita novel tersebut membahas mengenai si tokoh tim tes tadi yang adalah diwakili oleh penulis, itu kan ya kita bisa jadi kita menggunakan fiksi ya, karena ya benar-benar tokoh si tim tes itu fiksi, bukan tokoh yang nyata. Jadi itu teman metodenya bisa menggabungkan antara fakta dan fiksi. Itu bahkan menjadi lebih menarik ya. Kalau kita menulis sebuah fakta saja mungkin akan membosankan ya bagi orang yang mencari hiburan ataupun mencari inspirasi dari sebuah novel ya, kecuali kalau memang dia ingin baca buku politik ya, yang mending baca buku politik sekalian kan, daripada membaca novel politik tapi novel tersebut isinya adalah kisah nyata semua, sehingga ya tidak ada unsur imajinasi, tidak ada unsur dramatisasi ya, sehingga ya novel tersebut menjadi tanda petik garing ya, menjadi kurang menarik untuk dibaca gitu. Jadi itu menggabungkan fiksi dan fakta ya, metode penulisan novel yang bertemakan kemenangan politik gitu. Kemudian yang terakhir adalah pengembangan plot yang ini ya teman-teman ya, kita harus melakukan pengembangan plot yang terstruktur ya, artinya misalnya kalau kita bicara alur pemilu gitu kan, alur pilpres misalnya mungkin dimulai dari masing-masing calon mencari pasangannya gitu kan, calon presiden mencari pasangan calon presiden, itu kan pasti dimulai dari situ. Kemudian setelah ditentukan, dideklarasi, kemudian daftar ke komisi pemilihan umum, kemudian setelah itu kampanye, kemudian setelah itu baru pemilu, itu pilpres gitu kan. Itu kan kita harus baca struktur ya, alur ceritanya tuh yang teratur gitu, yang struktur gitu. Nggak bisa kita misalnya berceritanya langsung kepada proses kampanye gitu, tanpa kita ceritakan dulu bagaimana pembentukan pasangan calonnya gitu, bagaimana latar belakang pasangan calonnya, kita langsung masuk kepada cerita kampanye. Itu kan nggak teratur kan baca novelnya. Jadi ya itu teman-teman, walaupun sebuah novel yang saya bilang, kalau novel kan relatif fleksibel ya, kita bisa membuat flashback, bisa membuat
flash forward gitu, kita melihat ke belakang dulu ataupun kita justru melihat ke masa depan baru kembali lagi ke masa sekarang, itu sebetulnya sah-sah saja dalam sebuah novel ya. Tapi ya kalau kita bicara sebuah novel bertemakan kemenangan politik, yang berarti kita membahas suatu alur perjalanan politik, termasuk misalnya proses-proses pemilihan presiden ataupun pemilihan legislatif yang dilakukan oleh tokoh tersebut. Ya kita kan pasti harus menceritakan secara runtut ya, secara teratur, sistematis, sehingga ya tidak akan membingungkan pembaca ya, terutama mungkin pembaca yang awam terhadap kehidupan politik yang justru mengharapkan mendapatkan pengetahuan dari mengenai dunia politik dari membaca novel tadi ya. Bukannya novel tadi itu dituliskan seolah-olah semua pembacanya sudah ngerti mengenai politik gitu. Jadi itu ya teman-teman, 4 metode dasar yang metode penulisan ya yang bisa teman-teman pergunakan ketika menulis sebuah novel yang bertemakan kemenangan politik ya. Misalnya yang pertama adalah kita harus melakukan penelitian mendalam. Kemudian yang kedua adalah kita menggunakan narasi yang bergaya politik, jangan pergunakan narasi ataupun dialog yang tidak sesuai dengan genre politik. Kemudian yang ketiga adalah menggabungkan fiksi dan fakta. Jadi namanya novel pasti fiksi, tapi ketika kita bicara mengenai novel yang bertemakan politik ataupun novel yang bertemakan kemenangan politik, ya pasti kan ada unsur faktanya ya. Makanya kita harus pintar-pintar ya untuk mengelola gabungan antara fiksi dan fakta tadi gitu. Kemudian yang terakhir adalah ya pengembangan plot yang teratur ya. Artinya kita buat alur ceritanya harus teratur ya. Walaupun ini sebuah novel yang sebetulnya bebas suka-sukanya si penulis untuk membuat alur ceritanya seperti apa, tapi ya ketika kita menulis novel bertema politik, terutama ketika membahas mengenai kemenangan politik dari suatu ajang kontestasi tertentu, misalnya pilpres ya, pilihan presiden misalnya, ya kita harus ini ya teratur ya, jangan melompat-lompat gitu, sehingga ya justru membayangkan atau membingungkan dari para pembaca gitu. Itu. Nah kemudian yang selanjutnya adalah jenis-jenis novel yang bertemakan kemenangan politik ya teman-teman ya. Jadi ya ada beberapa jenis, teman-teman bisa memilih ya jenis novel apa yang teman-teman ingin tulis ya dalam jika teman-teman menulis novel yang bertemakan kemenangan politik gitu. Misalnya yang pertama adalah politik terlarang ya teman-temannya. Jadi dalam cerita novel tersebut selalu berisi tentang ketegangan, berisi tentang ya ketegangan politik, kemudian juga suatu kepanasan dan petik ya, kepanasan politik yang ya kita kan alami ya 3 bulan ini situasinya sangat panas ya relatif panas lah ya menghadapi pilpres ini. Nah itu bisa jadi kalau kita fokusnya adalah bukannya membahas bagaimana perjalanan tokoh politik tersebut, misalnya capres itu dalam mencapai kemenangannya, tapi kita justru fokus kepada mungkin itu tadi ya integritas politik yang terjadi baik di tingkat tim sesnya ataupun dengan pendukungnya, ataupun juga mungkin membahas mengenai misalnya suasana mencekam ketika misalnya menghadapi hari-hari pemilihan yang justru semakin banyak ketegangan, semakin banyak hoax, semakin banyak informasi yang tidak benar yang beredar. Itu kan bisa jadi kita masuk menulis jenis novel politik terlarang ya. Jadi intinya ya sama dengan ketika kita membuat sebuah novel yang tanda petik ini ya horor gitu ya, kan pasti kan selalu menegakkan dan mencekam dari awal ya. Ketika kita menulis novel bertemakan kemenangan politik yang berjenis politik thriller ya, kita ya sedapat mungkin dari awal sudah menegangkan ya, sudah ceritanya mencekam dari awal sampai akhir novel ya. Itu yang pertama teman-teman, jenis politik thriller gitu. Kemudian yang kedua adalah satir politik ya teman-teman. Jadi satir itu adalah sebetulnya kan humor ya teman-teman ya. Artinya kita ingin mengatakan sesuatu tapi kita tidak ngomongnya secara langsung, tapi kita membungkusnya dengan kata-kata humor, walaupun sebetulnya adalah sindiran ya. Sebetulnya adalah suatu ya sindiran gitu ya, suatu tindakan sebetulnya untuk menyerang orang lain, tapi dengan bahasa humor, dengan bahasa yang lebih mengena ya, bukan bahasa yang cenderung menjatuhkan, bahasa yang cenderung membuli, apalagi bahasa yang cenderung menjatuhkan seseorang gitu. Jadi itu satir politik bisa juga teman-teman, misalnya ya mungkin bisa jadi misalnya teman-teman ingin menulis sesuatu yang agak sensitif, misalnya situasi mengenai pilpres kemarin gitu kan, dalam foto teman kan bisa jadi teman-teman tidak bisa mengungkapkan cerita teman-teman secara langsung ya. Tentu teman-teman bisa menyindir-nyindir misalnya kan,
dengan dalam bentuk satir gitu kepada situasi pertarungan politik tadi. Nah itu biasanya kalau menggunakan bahasa-bahasa sindiran tadi walaupun dibalut dengan humor ya itu masuk ke dalam novel politik yang berjeniskan satir politik gitu teman. Jadi itu. Nah kemudian yang ketiga adalah historical politik ya. Jadi cerita dalam konteks sejarah gitu. Jadi artinya ya walaupun kita membahas kemenangan politik tapi mungkin itu adalah sesuatu yang sudah terjadi ya. Misalnya kita membahas presiden bukan yang sekarang tapi presiden yang kesekian gitu ya, bagaimana dia harus bertarung untuk mendapatkan kursi presiden tersebut, atau bahkan mungkin dia harus menghadapi tantangan intrik politik ketika dia meniti jalan meraih kekuasaan tersebut gitu. Itu kan berarti kan kita bercerita historical ya, sesuatu peristiwa yang sudah berlalu yang itu kemudian kita bahas lagi dan kemudian bisa menjadi salah satu inti dari novel, yaitu novel yang historical politikal teman-teman, atau bahkan mungkin bisa jadi bercerita mengenai itu tadi misalnya historical nanti ya mungkin sudah akhir pertengahan tahun ini kita sudah lewat, misalnya ya kita sudah lewat Pilpres ini satu putaran aja itu kan berarti kan nanti kisah segala macam hiruk pikuk kampanye Pilpres itu sudah tinggal kenangannya, tinggal background masa lalu. Nah itu kan berarti kalau kita misalnya di bulan pertengahan tahun ataupun di bulan Oktober bulan ini kita baru menulis novel yang bertemakan kisah Pilpres misalnya tahun ini 2024, yaitu sebetulnya kita menulis historical politik ya, kita menjelaskan situasi apa yang terjadi, sejarah-sejarah apa saja yang terjadi dalam peristiwa Pilpres ini. Kemudian kita mungkin di pertengahan tahun ataupun akhir tahun ya kita menuliskannya itu sebagai sebuah cerita sejarah ya, sejarah Pilpres, sejarah pemilu. Nah itu bisa masuk juga ke dalam sebuah historical political gitu. Jadi itu ya teman-teman, kurang lebih 3 ya jenis novel yang bertemakan kemenangan politik ataupun novel yang bertemakan politik ya secara umum. Yang pertama adalah kita bisa melakukan politik trailer, jadi artinya penuh dengan ketegangan dari awal sampai akhir novel. Kemudian yang kedua adalah satir politik, kita melakukan sindiran terhadap seseorang, terhadap suatu kelompok, terhadap suatu kehidupan sosial masyarakat, atau bahkan mungkin terhadap suatu negara dengan bahasa yang humor ya, kita menggunakan satir politik. Kemudian yang ketiga ya kita bisa menggunakan historical political, jadi artinya kita bercerita mengenai masa lalu gitu ya, apa yang terjadi. Misalnya ya kita ingin menulis kisah perjalanan seorang politisi meraih jabatan tertentu, itu kan berarti ya kita flashback kan kepada bagaimana kehidupan dia masa kecil misalnya sampai dengan dia menjadi seorang politisi. Misalnya dia akan menunjukkan partai, kemudian dia akhirnya menjadi politisi yang handal dan akhirnya masuk ke dalam kontestasi pertarungan kekuasaan. Itu kan berarti itu bercerita mengenai masa lalu dari tokoh tersebut ya, makanya itu masuk ke dalam historical political gitu. Itu teman-teman yang ketiga gitu. Nah jadi kemudian yang selanjutnya adalah unsur teman-temannya. Jadi saya bilang tadi kan unsur yang terpenting dari sebuah novel yang bertemakan kemenangan politik, yang pertama adalah intrik dan konspirasi ya. Ya tentu teman-temannya, sebelum orang menang kan pasti harus bertarung kan. Bertarung ya, dalam namanya pertarungan apalagi pertarungan politik pasti penuh dengan intrik ya, pasti penuh dengan konspirasi. Bahkan bisa jadi misalnya pada suatu ini gitu kan, suatu kontestasi pemilihan presiden misalnya, itu kan bisa jadi ada konspirasi ya. Artinya misalnya mungkin ada pihak-pihak yang merasa lebih lemah gitu kan, kemudian dia berkonspirasi untuk menyerang calon yang kuat, tokoh yang kuat itu kan, dan konspirasi tersebut mungkin melibatkan beberapa calon yang saling bersaing dalam perebutan kekuasaan tersebut. Itu kan berarti kan ini ya teman-teman, adanya konspirasi gitu. Makanya ya unsur yang terpenting dari sebuah novel yang bertemakan tentang politik tapi juga bisa menjadi unsur daya tarik dari novel tersebut, yaitu tadi ya adanya intrik dan konspirasi dari cerita novel tersebut. Kemudian yang kedua adalah dialog yang tajam teman-teman, dialog politis yang tajam ya. Kalau dalam sebuah cerita pertarungan politik pasti kan penuh dengan ungkapan-ungkapan tajam ya. Misalnya kalau kita bicara Pilpres kemarin kan adanya debat capres ataupun debat cawapres, itu kan berarti kan di situ. Jadi itulah kita bisa menimbulkan dialog-dialog politis kan, di mana mungkin ada saling serang, saling sanggah antara tokoh. Itu
bisa teman-teman ya dialog yang politis tapi yang tajam ya, itu entah tidak harus lewat mungkin kegiatan kampanye ataupun kegiatan debat misalnya, tapi juga mungkin kegiatan-kegiatan politik yang lain kan itu juga bisa ya adanya dialog antara misalnya tokoh politik dengan pendukungnya gitu kan. Nah, itu berarti ya unsur itulah juga harus diperhatikan teman-teman ketika menulis sebuah novel yang bertemakan kemenangan politik. Jadi itu kemudian yang selanjutnya adalah kita bahas tips teman-teman. Jadi kita tadi sudah bahas elemen atau unsur dari novel yang bertemakan kemenangan politik, kemudian kita sudah bahas mengenai jenis-jenisnya seperti apa, kemudian kita juga telah bahas mengenai bagaimana kita bisa menulis sebuah novel ya yang bertemakan kemenangan politik. Jadi itu sekarang kita bahas adalah mengenai tips ya teman-temannya. Jadi ya tips dalam sebuah novel yang bertemakan kemenangan politik kan pasti ya tadi bilang teman ada sifatnya spesifik ya, sifatnya khusus yang kita dalam menulisnya harus tanda petik itu tidak lurus-lurus saja ya, kita menulisnya dengan penuh kreativitas, kita harus menulisnya dengan imajinasi yang baik dari sebuah novel yang bertemakan kemenangan politik. Nah barulah sekarang setelah teman-teman paham itu ya barulah tips-tips apa saja yang mungkin teman-teman bisa tambahkan sehingga teman-teman ketika menulis sebuah novel yang bertemakan bertemakan kemenangan politik ya, tips tersebut mungkin 1, 2 ataupun mungkin keseluruhan dari tips tersebut dapat teman-teman gunakan gitu ya. Itu yang pertama adalah relevansi kontemporer gitu. Artinya ya itu tadi teman-teman ketika mungkin teman-teman bercerita mengenai peristiwa ini Pilpres kemarin dalam sebuah novel ya, tentu kita relevan teman-temannya dengan situasi saat ini gitu. Misalnya ya ketika teman-teman mungkin menulisnya itu novelnya itu mungkin di pertengahan tahun ya, kita juga harus update ya dengan perkembangan. Misalnya ternyata si pemenang dalam sebuah kontestasi politik tadi itu akan dilantik pada Oktober misalnya gitu kan ya. Itu ketika kita menulisnya di bulan Juni ataupun Juli ya itu berarti kita sudah update ya bahwa relevan dengan situasi yang baru ya. Jadi ya teman-teman menulis mengenai cerita Pilpres 2024 dalam sebuah novel dan itu sudah selesai tapi kemudian ada menunggu proses misalnya pelantikan misalnya gitu kan. Nah itu teman-teman ini ya harus relevansi ya, teman-teman harus sesuaikan dengan ketika menurut teman-teman cerita tersebut itu teman-teman sudah menceritakannya dengan sesuai dengan relevan saat itu gitu. Jadi misalnya jangan teman-teman di bulan Juni atau bulan Juli ini menulis novelnya justru pada saat kampanye panas-panasnya di bulan November Desember gitu. Itu kan udah gak relevan ya dengan situasi gitu. Kecuali itu tadi teman-teman ingin menulis historical political, jadi artinya bercerita mengenai suatu kisah masa lalu yang terkait dengan kemenangan politik, itu nggak masalah. Tapi kalau teman-teman masih menulisnya peristiwa politik tersebut masih berjalan, teman-teman tulisnya mungkin di bagian tengah dari peristiwa tersebut ya, teman-teman harus relevansi dengan situasi yang sudah jadi ya, jangan situasi di awal dari cerita tadi gitu. Jadi kurang lebih itu teman-teman ya. Nah itu tipsnya. Kemudian tips yang pertama gitu. Kemudian tips yang kedua adalah keseimbangan antara fiksi dan fiktif ya. Ya tadi teman-teman yang namanya novel itu pasti kan sifatnya fiksi ya, sifatnya itu bukan fakta gitu kan ya, itu mengadakan imajinasi dari penulisnya. Tapi ya kalau kita bicara sebuah kemenangan politik berarti kita bicara suatu pertarungan politik dan tokohnya peristiwanya atau mungkin di satu negara yang memang ada di dunia, misalnya Indonesia ataupun di Amerika gitu kan. Nah itu kan tentu kita harus pastikan bahwa tetap ada fakta-fakta yang kita harus tampilkan ya, tidak hanya sekedar fiksi ataupun imajinasi dari penulisnya. Misalnya kalau kita bicara di Amerika kan bagaimana sistem pemilihan presidennya, kemudian bagaimana sistem perhitungan suaranya, bagaimana sistem kampanyenya, itu kan kita harus ini ya teman-teman, kita harus tampilkan secara fakta gitu. Walaupun ya itu tadi mungkin bisa digabungkan dengan fiksi, misalnya si calon presidennya itu adalah tokoh fiksi ya, bukan ada dalam situasinya kehidupan nyata, itu nggak masalah. Jadi kita tetap pada fiksinya tapi tetap sesuaikan dengan fakta yang terjadi ya, sehingga ya menggabungkan antara fakta dengan fiksi gitu. Nah kemudian yang selanjutnya adalah
pengembangan karakter yang kuat ya, artinya teman-teman melakukan pengembangan penokohan utama dari novel tersebut tuh yang kuat ya. Ya, karena kalau kita bicara misalnya kita perjalanan seorang politisi untuk menduduki jabatan tertentu, misalnya mungkin menjabat gubernur atau menjabat bupati atau bahkan mau menjabat presiden gitu kan, itu kan berarti ini ya teman-teman, kita harus punya tokoh yang kuat ya. Artinya ya jangan kita membuat tokoh utama dari novel tadi yang misalnya seorang politisi ingin ya tadi ingin mencapai suatu jabatan politik tertentu, tapi digambarkan orangnya lemah, orangnya bahkan mungkin orangnya tuh ordinary people saja ya, orang-orang biasa-biasa saja, kemampuannya juga biasa saja, kemudian analisisnya juga biasa-biasa saja, kemudian komunikasinya biasa-biasa saja, ya itu berarti kan bukan tokoh yang kuat ya. Itu nggak disaranin sih, tetap teman-teman harus tokoh utamanya si politisi tadi itu juga harus orang yang kuat ya, bukan orang yang lemah ataupun orang yang artinya tidak punya pendirian gitu, suka berubah-ubah gitu kan, perubahan-perubahan ya, tapi memang suka berubah-ubah gitu. Nah, jangan seperti itu kan berarti kurang kuat ya tokoh tadi ya, teman-teman ya harus membuat tokoh yang kuat ya, sehingga ya si tokoh kuat tadi itu akan memperkuat dari novel teman-teman tadi gitu. Jadi itu. Kemudian yang selanjutnya adalah teman-teman juga ini ayat 3 itu tentunya itu tips yang spesifik untuk sebuah novel yang bertemakan kemenangan politik, yaitu tadi ya relevansi dengan situasi kontemporer. Artinya teman-teman ya kalau menulis suatu ini sistem pemilu ataupun sistem pertarungan politik di Amerika saat ini ya jangan menggunakan ketika mereka baru berdiri 200 tahun yang lalu ya, sistem politiknya itu udah relevan, harus relevan dengan situasi saat ini gitu, dimana bagaimana sistem pemilu di Amerika saat ini yang menjadi latar belakang dari novel teman-teman misalnya itu ya. Jadi yang kedua kemudian ada keseimbangan antara fiksi dan fakta ya. Ketika menulis novel tentu ada fiksinya, tapi ketika kita bicara sistem politik suatu negara misalnya Amerika ataupun Indonesia ya itu kan fakta kan, itu tetap faktanya harus ditampilkan secara fakta ya. Jangan fakta itu tidak dibuat dengan imajinasi sehingga tidak sesuai dengan situasi yang terjadi sekarang gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah melakukan pengembangan tokoh utama yang kuat ya. Jadi ya tokoh utama dari novel tersebut, politisi tersebut tuh harus orang yang kuat ya, sehingga ya orang tersebut bisa memperkuat novel teman-teman gitu. Jadi itu kemudian jadi teman-temannya tips untuk teman-teman bisa menulis sebuah novel yang bertemakan kemenangan politik. Nah sekarang setelah teman-teman tahu tipsnya, bagaimana sih teman-teman bisa menulis sebuah novel bertemakan kemenangan politik itu yang ini ya, yang istilahnya outstanding lah ya, yang menonjol dibandingkan dengan novel-novel yang lain, atau setidaknya menonjol dibandingkan sesama novel politik gitu. Itu ada beberapa hal yang teman-teman bisa lakukan ya, supaya ya novel teman-teman itu outstanding, menonjol, atau bahkan akhirnya menjadi bestseller gitu. Yang pertama adalah inovasi dalam melakukan pendekatan ya, yaitu teman-teman ya, saya bilang tadi, ketika teman-teman ingin menulis sebuah novel bertemakan politik, apalagi bertemakan kemenangan politik, ya itu kan teman-teman kan harus teman-teman harus bisa melakukan berbagai pendekatan ya. Mungkin teman-teman dari sudut pandang si politisi tadi bisa mungkin menggunakan sudut pandang yang lain, sudut pandang dari tim sesnya terhadap tokoh tersebut, ataupun sudut pandang dari rakyat terhadap tokoh tersebut. Jadi jangan hanya bercerita mengenai si tokohnya tadi itu ya, karena nanti kalau kita fokus kepada menceritakan si tokoh tadi itu ya, novel tadi bisa berubah jadi biografi ya, cerita non fiksi bukan cerita fiksi ya. Tetap ya harus inovasi ya dalam melakukan berbagai pendekatan ya, sehingga ya tidak seperti biografi yang bertutur dari sisi si tokohnya saja, tapi novel tadi mungkin bisa jadi melihat dari berbagai sudut pandang, dari sudut si tokohnya tadi, sudut pandang tim sesnya, sudut pandang masyarakat, sudut pandang rakyat, dan lain-lain gitu. Jadi itu ya teman-temannya, inovasi dalam melakukan berbagai macam pendekatan dari penulisan novel gitu. Nah kemudian yang kedua adalah teman-teman harus mempunyai ketajaman analisa sosial teman-temannya. Ya saya bilang tadi, ketika kita bicara mengenai situasi politik itu kan pasti tidak terlepas dari ataupun tidak
pasti akan berdampak pada kehidupan sosial ya. Makanya teman-teman juga harus punya ketajaman analisis sosial gitu. Walaupun mungkin teman-teman paham mengenai politik ya, teman-teman mungkin pernah kuliah politik S1 misalnya ataupun bahkan S2 secara politiknya paham, tapi ya tetap teman-teman harus tidak hanya membahas dari sisi politik ya, tapi juga membahas dari sisi sosial ya. Itulah teman-teman juga perlu punya ketajaman analisa dalam hal-hal sifatnya sosial gitu, sehingga ya akan lebih relevan dengan tema novel teman-teman yang terkait dengan kemenangan politik, dan juga lebih menarik ya bagi pembaca untuk membacanya gitu. Dan kemudian yang ketiga adalah kecerdasan emosional teman-teman ya. Jadi ya kan dalam sebuah pertarungan politik, apalagi misalnya pemilihan umum ya, pemilihan presiden, pemilihan legislatif, itu kan pasti kan sangat emosional ya. Entah itu emosional dari dirinya sendiri, bagaimana si tokoh tadi harus terus memompa semangat untuk terus berjuang, kemudian mungkin juga emosional dari misalnya pendukungnya sangat mengeluhkan dia, pendukungnya sangat mendukung dia, itu kan bisa jadi ada emosional juga kan, emosional keharuan, atau bahkan mungkin ketika terlibat intrik politik dengan lawan politik ya, itu yang bisa menjadi emosinya juga berbeda ya, apakah itu emosi marah, emosi merasa dihianati, emosi merasa tersakiti, emosi terasa dizolimi, bahkan kan, ataupun juga emosi-emosi yang lain. Itu kan pasti ada ya dalam sebuah novel yang bertemakan kemenangan politik itu. Termasuk juga bagi yang menang mungkin akan ada rasa bahagia, yang kalah mungkin ada perasaan sedih, perasaan bahkan mungkin tidak menerima kenyataan. Itu bisa dieksplorasi ya dari novel teman-teman yang bertemakan kemenangan politik tadi gitu. Jadi itu jadi ya karena itu teman-teman ya, kecerdasan emosional itu juga sangat diperlukan ya dari seorang penulis ketika ingin membuat sebuah novel bertemakan kemenangan politik yang outstanding ya, yang menonjol dibandingkan dengan novel-novel yang lain gitu. Jadi itu, nah kemudian emosional itu mengeksplorasi berapa hal gitu teman. Jadi kenapa sih kita harus sisi penulis harus punya sisi emosional ketika menulis sebuah novel yang bertemakan kemenangan politik ya, karena dalam sebuah kemenangan politik kan pasti menyangkut berbagai hal ya, dilema moral, kemudian adanya kehilangan mungkin kalau bagi yang kalah gitu kan, kehilangan kesempatan pada saat itu menjadi meraih kekuasaan, kemudian juga adanya perjuangan tokoh dalam kegiatan dalam novel tersebut, dan juga bagaimana bagaimana karakter si novel tersebut atau tokoh-tokoh novel tersebut itu melakukan kegiatan perjuangan pertarungan politik tadi, apakah pemilu gitu kan. Itu kita harus ini ya teman-teman, harus memahami bahwa kehilangan itu juga bisa sangat emosional ya dalam sebuah novel yang bertemakan kemenangan politik itu. Termasuk juga kemudian adalah ini ya teman-teman ya, perjuangan dari tokoh tadi ya dalam sistem politik ataupun dalam kegiatan politik, aktivitas politik, pemilu, pilpres misalnya, dalam dia meneliti semua hal tersebut ya, itu pasti kan akan emosional. Jadi ya teman-teman ya, kecerdasan emosional juga perlu dimiliki oleh seorang penulis ya ketika dia ingin menulis sebuah novel yang bertemakan kemenangan politik. Jadi itu, nah kemudian yang selanjutnya adalah nah sekarang itu tadi ini teman-teman ya, kemampuan yang teman-teman harus miliki ya ketika teman-teman ingin menulis sebuah novel yang bertemakan kemenangan politik gitu. Nah yang selanjutnya teman-teman, nah sekarang apa hal-hal yang harus teman-teman miliki tadi. Nah sekarang bagaimana teman-teman bisa meningkatkan kemampuan yang teman-teman ya ketika teman-teman ingin menulis novel yang bertemakan kemenangan politik. Yang pertama adalah hal-hal ataupun kompetensi, kemampuan yang teman-teman harus punya dan juga teman-teman harus kembangkan. Yang pertama adalah pengetahuan politik ya, itu tadi teman-teman. Kita tidak bisa menulis sebuah novel yang bertemakan politik itu hanya berdasarkan kepada imajinasi dan daya khayal aja kan, ataupun dari katanya-katanya saja gitu. Tapi kita harus punya data yang lengkap, fakta yang lengkap, sehingga novel kita walaupun tetap berisi opini kita mengenai suatu peristiwa politik, tapi tetap berdasarkan pada fakta ya, berdasarkan kepada kenyataan gitu. Nah makanya kita harus ini ya teman-teman, harus mempunyai pengetahuan politik yang baik ya. Dan untuk kita punya pengetahuan politik yang baik kan kita harus melakukan riset ya, penelitian mendalam
mengenai apapun yang akan kita tulis dalam novel tadi ya, terutama ya tadi fakta-fakta terkait dengan sistem politik dan juga bagaimana praktek politik di suatu negara yang kita tulis dalam novel tadi ya, kita harus pahami dan kita harus pelajari ya teman-teman, kalau memang kita merasa kemampuan kita masih kurang baik gitu. Nah kemudian yang selanjutnya adalah kemampuan pengamatan ya teman-teman ya. Jadi dalam kan tadi saya pernah jelaskan di beberapa ini yang lalu teman-temannya, dalam beberapa live, bahwa ketika kita melakukan penelitian untuk melakukan suatu penulisan novel ataupun buku non fiksi, kita kan bisa melalui beberapa cara ya, baik melalui penelitian digital dengan kita googling, ataupun dengan kita chat GPT, ataupun penelitian secara langsung dengan kita wawancari tokoh yang bisa menjadi inspirasi kita dalam menulis, dan bisa juga kita melakukan observasi ya, kita melakukan pengamatan di suatu tempat atau suatu peristiwa yang akan kita tulis dalam novel kita tadi gitu. Jadi itu teman-temannya. Nah makanya ketika kita melakukan penelitian, kita harus fokus kepada beberapa hal ya yang akan kita tuliskan dalam novel kita. Misalnya perilaku politisi ya, karena kita berbicara perjalanan karir politik seorang politisi sampai bisa mencapai kekuasaan, kan berarti kan kita harus bisa memahami kurang lebih tokoh yang kita tulis itu perilakunya seperti apa saja gitu, sehingga kita lebih mudah mengembangkan alur cerita dan juga bisa lebih mudah mengembangkan karakter ataupun tokoh utama dari novel tadi gitu. Nah itu kemudian teman-teman juga harus mempunyai kemampuan untuk menulis tokoh utama yang kompleks atau saya bilang tadi. Dalam sebuah politik itu kan adanya bukan hitam putih ya, tapi adanya abu-abu gitu. Nah itu kan teman-teman mungkin bisa membuat salah satu misalnya satu tokoh dalam pemilihan tertentu, pemilihan politik ya, mungkin dia sangat baik, dia mungkin terkesan alim, dia terkesan ibadahnya bagus gitu kan, kemudian dia pokoknya kalau secara hubungan dengan Tuhan dia tuh dibilang sangat baik lah gitu kan. Nah, kalau kita kemudian dengan segala kebaikan ibadah tersebut itu kemudian akhirnya dia ramah pada orang, dia kemudian suka menolong orang, dia nggak banyak janji, dia lebih banyak aksi, kemudian dia lebih banyak melakukan kegiatan sosial misalnya, itu ya berarti kan sangat sempurna ya tokoh tadi ya, udah secara hubungan dengan Tuhan yang baik, hubungan dengan manusianya pun juga baik, itu kan menjadi tokoh tersebut nggak kompleks ya, artinya ya mungkin bisa jadi akan membosankan membaca ya. Beda misalnya diceritakan hubungan dengan Tuhannya si tokoh tersebut mungkin baik, tapi hubungan dengan manusianya jelek, misalnya suka menjatuhkan orang, kemudian suka memfitnah orang, kemudian suka menyerang orang gitu kan, ataupun membuli orang. Nah itu kan jadinya kompleks ya, di satu sisi dia punya sifat baik, di sisi lain dia punya sifat buruk. Nah itu yang akan membuat alur cerita novel yang bertemakan kemenangan politik tadi lebih ini teman-teman lebih menarik gitu, karena itu tadi kompleks, tokohnya itu kompleks dan tidak hanya tanda petik plain ataupun datar saja ya, tapi tokoh yang semakin kompleks tokoh tersebut, tokoh utama dari novel tadi semakin menarik novel yang bertemakan kemenangan politik tadi ya teman-teman. Itu kemudian teman-teman juga punya kreativitas ya dalam melakukan alur cerita. Itu kalau ini standar teman-teman ya, setiap novel ya pasti kita harus punya kemampuan untuk kreativitas dalam kita membuat alur cerita gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah kemampuan membangun dialog politis ya, seperti teman-teman ya, ketika kita membahas misalnya dialog antara tokoh politik ataupun dialog tokoh-tokoh politik dengan masanya, dengan pendukungnya, pasti kan beda ya dengan ketika misalnya membuat sebuah novel percintaan gitu kan ya, tentu secara bahasa, secara narasi, secara dialognya pun beda ya. Makanya kita harus fokus ketika kita menulis novel yang bertemakan politik ya, kita harus juga fokus kepada kita bisa membuat struktur narasi yang baik ya, yang sesuai dengan bahasa politik, narasi politik, dialog politik gitu, disesuaikan dengan alur cerita novel kita gitu. Itu kemudian yang selanjutnya adalah teman-teman itu teman-teman, jadi intinya di situ ya teman-teman harus riset, kemudian teman-teman harus paham mengenai bisa mengamati situasi politik, terutama kalau teman-teman itu kisah nyata ya, misalnya kisah ya
pilpres lah, pilpres kita teman-teman menulis sebuah novel, teman-teman harus sepanjang peristiwa itu terjadi teman-teman harus melakukan pengamatan ya, entah itu lewat sosial media, melalui berita-berita media online. Jadi ya teman-teman harus melakukan riset dengan baik ya, dan kemudian yang tadi teman-teman harus punya juga kemampuan untuk memahami situasi dengan baik ya, situasi sosial gitu, dan melakukan misalnya pengamatan terhadap situasi tersebut. Itu ya teman-teman, kurang lebih ya kemampuan yang diperlukan gitu. Kemudian yang kemampuan yang diperlukan yang selanjutnya adalah selain ya, teman-teman juga harus bisa kemampuan untuk membangun membangun dialog politik ya. Itu tadi kita bahasa dialog politik kan itu beda ya dengan bahasa dialog novel percintaan ya. Teman-teman juga harus pelajari itu ya, sehingga bisa membuat novel teman-teman yang bertemakan kemenangan politik tadi menjadi menarik gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah struktur narasi yang baik. Kemudian selanjutnya adalah ini ya teman, sensitivitas terhadap isu sosial. Itu tadi ya teman-teman, dalam setiap peristiwa politik pasti akan berdampak kepada masyarakat ya, akan berdampak kepada rakyat, akan berdampak kepada lingkungan sosial gitu. Makanya ya teman-teman harus sensitif ya. Misalnya teman-teman menulis novel yang bertemakan pertarungan antara para kandidat tertentu, misalnya pilpres ataupun juga mungkin pemilihan gubernur misalnya, kan kita berbicaranya tidak hanya dari tiga tokoh-tokoh tadi ya, tapi bagaimana si pendukung tadi saling berinteraksi atau bahkan mungkin bergesekan dengan pendukung yang lain. Itu kan berarti kita dalam menulis harus punya sensitif juga ya, bahwa nggak mungkin apabila ada suatu kegiatan pertarungan politik itu hanya melibatkan tokohnya saja, bisa jadi melibatkan tim sesnya, melibatkan pendukungnya, atau bahkan mungkin melibatkan rakyat dari suatu negara tersebut secara keseluruhan gitu. Jadi itu ya teman-teman, kurang lebih itu ya bagaimana teman-teman bisa membuat kemampuan yang teman-teman perlukan ketika teman-teman ingin membuat sebuah novel yang bertemakan kemenangan politik ya. Jadi yang pertama adalah pengetahuan politik, kemudian yang kedua adalah penelitian yang mendalam ataupun riset, yang ketiga adalah kemampuan pengamatan ya teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa kemampuan observasi ya. Ya itu tadi, teman-teman mungkin tidak perlu harus terlibat menjadi tim ses ataupun menjadi pendukung ataupun menjadi relawan untuk membuat sebuah novel yang bertemakan pemilihan presiden. Misalnya teman-teman kan bisa mengamati ya media sosial, mengenai media online, atau mungkin teman-teman bisa datang ke suatu kegiatan politik tertentu, kampanye misalnya ya, sehingga teman-teman melakukan observasi ya, kurang lebih ya seperti itulah sistem kampanye atau berjalan gitu. Itu teman-teman bisa melakukan pengamatan ya. Itu oleh sebab itu teman-teman harus punya kemampuan observasi, kemampuan pengamatan yang baik gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah teman-teman harus buat karakter ataupun tokoh utama novel tadi yang kompleks ya, jangan yang datar-datar saja, sehingga ya jadi menarik bagi ini semua ya, bagi membaca gitu. Nah kemudian yang selanjutnya kreativitas dalam buat alur cerita dan kemampuan untuk membangun dialog ataupun percakapan yang bersifat politis ya teman-teman, terutama ketika kegiatan kontestasi ataupun pertarungan politik tersebut pasti berlaku gitu. Jadi kita bisa membuat dialog politis yang bisa kita pelajari sendiri gitu. Itu ya teman-teman. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah struktur narasi yang baik. Jadi alur berkatanya, tutur katanya juga harus baik ya sehingga lebih menarik bagi pembaca kita gitu. Kemudian yang selanjutnya sensitivitas terhadap isu sosial itu teman-teman. Jadi isu-isu sosial yang bisa muncul ketika ada kegiatan politik, yaitu si penulisnya juga sensitif ya, sehingga ya alur cerita novelnya juga menjadi lebih masuk akal ya, lebih realistis gitu. Nah itu kemudian jadi teman-teman ya, kemampuan yang teman-teman harus punya ya ketika ingin menulis sebuah novel yang bertemakan kemenangan politik. Dan sekarang kita berbicara mengenai kemudahan atau kesulitan ya. Ya saya bilang tadi, di Indonesia sampai saat ini belum ada novel yang benar-benar bertemakan politik ya, apalagi bertemakan kemenangan politik gitu. Ya, kenapa ya? Karena mungkin nggak gampang ya buat novel yang bertemakan politik dibanding dengan novel yang bertemakan percintaan misalnya, ataupun di misteri, atau bahkan novel yang bertemakan fantasi ataupun bergenrekan bergenre politik, itu akan lebih kompleks ya teman ya. Makanya
walaupun demikian tetap ada berbagai kemudahan ya teman ketika teman yang menulis sebuah novel yang bertemakan kemenangan politik ya. Kemudian itu misalnya yang pertama adalah relevansi kontemporer ya teman-teman ya. Itu tadi kalau teman ingin menulis sebuah peristiwa politik, sebuah pertarungan politik ya teman-teman kan bisa mengambil tuh pengalaman kita dari mulai mungkin sebelum pembentukan pasangan calon presiden kemarin sampai dengan pendaftaran, sampai kemudian kampanye, sampai saat pemilihan umum, sampai keluar hasilnya gitu kan, baik quick account ataupun real account nantinya. Nah itu semuanya kan teman-teman benar-benar saksikan sendiri ya. Jadi ya teman-teman lebih mudah menulis gitu ya dibanding teman-teman misalnya menulis sebuah novel mengenai peristiwa pemilihan presiden di Amerika kan. Nah, maka itulah keuntungannya teman-teman, lebih mudah ya teman-teman menulis karena teman-teman bisa melihat sendiri gitu kan peristiwanya, terutama ya kalau cerita teman-teman tuh berkisar mengenai negara ataupun daerah tertentu ya di mana teman-teman tinggal, sehingga teman-teman bisa lebih punya relevansi kontemporer ya. Jadi tulisan teman-teman tuh bisa sesuai dengan keadaan sekarang ya, teman-teman lebih mudah untuk menulis itu. Kemudian yang kedua adalah eksplorasi ini teman-teman, eksplorasi kreatif itu lebih mudah ya. Karena apa ya, karena tetap dalam sebuah novel itu kan gabungan antara sebuah fiksi dengan fakta kan ya. Jadi otomatis ya ekspresinya lebih mudah, karena ya kalau ketika ekspresi itu dibutuhkan ataupun dramatisasi sebuah novel tadi dibutuhkan, itu yang dimajukan adalah unsur fiksinya gitu. Sementara ketika ingin menonjolkan kepada informasi terhadap suatu peristiwa tertentu, misalnya informasi mengenai peristiwa Pilpres kemarin, yaitu bisa jadi menggunakan ini ya teman-teman secara kreatif bisa menulis dalam misalnya itu tadi ya teman-teman, kalau teman-teman menulis menulis sebuah novel yang sekarang masih berjalan ya, teman-teman akan lebih mudah dibanding teman-teman menulis sesuatu yang masih jauh, yang sudah jauh gitu kan. Dan makanya teman-teman daripada misalnya menulis novel politik yang teman-teman belum pernah alami sendiri, itu akan lebih baik jika teman-teman pernah alami sendiri ya. Jadi karena relevansi dengan situasi saat ini, itu yang pertama teman kemudahannya. Kemudian yang kedua adalah eksplorasinya teman-teman bisa melakukan eksplorasi yang kreatif ya dari teman-teman tersebut gitu. Jadi ya artinya ya itu tadi teman-teman, karena politik itu sangat kompleks ya, sangat banyak hal yang terkait, jadi teman-teman lebih mudah untuk membuat alur cerita ya dengan mengambil ya itu tadi beberapa sudut pandang dalam menulis novel politik, terutama berkait dengan kemenangan politik ya. Misalnya dari ada 3 pasangan calon misalnya, itu teman-teman bisa melihat dari sudut pandang masing-masing calon, kemudian digabungkan dengan sudut pandang dari rakyat sebagai calon memilih gitu kan. Itu kan akan lebih kreatif teman-teman mengekspresikan tulisan teman-teman ya, dengan itu tadi melakukan berbagai macam kreativitas, misalnya dengan melihat dari berbagai sudut pandang calon, misalnya calon presiden misalnya kan yang sedang berkontestasi dalam sebuah pemilu gitu. Jadi itu ya teman-teman. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah teman-teman juga ini ya teman-teman kemudahannya ya teman-teman ini ya lebih mudah menulis jika teman-teman itu punya pengaruh potensial ya. Jadi artinya teman-teman jika misalnya teman-teman ya, saya bilang tadi kalau teman-teman seorang politisi ingin menulis novel mengenai kegiatan novel politik ya, teman-teman kan punya akses untuk mengetahui informasinya ya. Misalnya teman-teman ya misalnya bercerita bagaimana seorang calon legislatif mencapai kursi DPR misalnya kan ya, teman-teman kalau teman-teman memang dekat dengan orang-orang yang yang calon legislatif tadi atau bahkan mungkin legislatif yang sudah duduk di DPR, itu akan lebih mudah ya karena teman-teman bisa mendekati orang berpengaruh ya, sehingga orang tersebut bisa menceritakan ataupun teman-teman bisa wawancarai atau bahkan mungkin bisa memberikan rekomendasi untuk mewawancari orang lain yang lebih paham gitu. Itu ya teman-teman pengaruh potensial. Jadi itu tuh mengapa menulis sebuah novel yang bertemakan politik, kemenangan politik itu relatif mudah ya, karena relevansi dengan situasi sekarang, teman-teman bisa langsung amati langsung. Kemudian kedua adalah ekspresi kreatif. Jadi artinya ya karena walaupun ini gabungan antara fiksi dan fiktif, jadi teman-teman lebih tetap bisa mengeksplorasi imajinasi teman-teman ya. Ditambah lagi juga dengan
adanya pengaruh potensial ya. Itu tadi teman-teman, jika dekat bercerita mengenai situasi politik sekarang, dekat dengan tokoh-tokoh politik, ya teman-teman kan bisa punya pengaruh untuk akses teman-teman menulis novel tadi ya teman-teman. Jadi itu yang selanjutnya adalah tadi saya bilang kemudian teman-temannya kemudahan yang membuat teman-teman bisa menulis sebuah novel yang bertemakan kemenangan politik gitu. Kemudian yang selanjutnya kesulitan ya kesulitannya adalah karena saya tadi teman-teman, kemudahan dari sebuah novel, menulis novel yang bertemakan kemenangan politik, kita bisa membuat fiksi dan fakta ya. Tapi ini harus hati-hati ya teman-teman, ketika teman-teman menggabungkan fiksi dan fakta dalam sebuah novel, ya teman-teman harus pastikan ini jangan sampai teman-teman justru misalnya sesuatu yang sifatnya fakta teman-teman tulis dengan fiksi gitu, atau sesuatu yang teman-teman mungkin bisa kembangkan secara kreativitas dengan fiksi, teman-teman justru menulisnya berdasarkan fakta ya, sehingga ya novel teman-teman ini menjadi kurang menarik ya. Karena itu teman-teman harus membuat sebuah novel dengan menggabungkan fiksi dan fakta sekaligus itu ya, dengan teman-teman punya batas ya, mana yang fiksi mana yang fakta. Itu kan relatif kadang susah teman-teman ya, karena apalagi kita nulis novel itu kan lebih banyak menggunakan imajinasi sebetulnya, kan menggunakan daya hayal gitu. Nah, ketika kita masuk ke dalam sesuatu yang nyata, bisa jadi imajinasi tadi itu dan ataupun daya hayal tadi itu tidak sadar ya, sehingga itu tadi suatu yang fakta kemudian ditulis dengan menggunakan imajinasi yang pada akhirnya dia sesuai fakta. Itu kan agak sulit teman-teman memisahkan fiksi dan fakta. Nah, itu kesulitannya. Kemudian yang kedua adalah pendapat subjektif pembaca, yaitu tadi teman-teman, politik itu saya bilang tadi kan, politik itu nggak ada yang bersih ya, politik itu tanda petik kotor, gabungan antara kebaikan dan keburukan, sehingga akhirnya menjadi abu-abu ya, apa abu-abu gelap ataupun abu-abu yang terang itu lain soal. Tapi intinya adalah kita dalam politik itu tidak ada satu pendapat ya, kita melihat satu peristiwa itu dengan berbagai pandangan. Misalnya tadi seorang mungkin memandang seorang tokoh politik tadi itu abu-abunya kecil karena baiknya lebih banyak daripada buruknya, tapi orang lain mungkin memandang sebaliknya ya, terutama kalau lawan politik gitu. Misalnya capres capres A dengan capres B, pendukung capres B tentu akan memandang pendukung capres A itu jelek ya, walaupun sebetulnya sih secara objektif nggak jelek-jelek amat gitu. Ataupun sebaliknya pendukung calon A itu akan memandang calon B-nya itu jelek gitu, walaupun sebetulnya ya itu tadi nggak jelek-jelek amat juga gitu. Ya itu karena apa? Karena subjektivitas dari pembacanya kan besar kan. Ya karena itu tadi masalah pilih memilih saja kita bisa tanda petik putus hubungan dengan teman gitu kan. Nah, itu kan berarti kan kita lebih subjektif itu sangat mempengaruhi ya teman-teman ya, dalam seseorang itu memandang suatu cerita politik ya. Apalagi misalnya teman-teman menulis nih kisah kemarin ya, Pilpres kemarin dari mulai awal sampai akhir dalam sebuah novel, teman-teman menulis langsung di tokohnya ABCD-nya itu dengan namanya masing-masing gitu ya. Itu kan teman-teman mungkin cenderung untuk memberikan fakta ya, tapi yang membacanya misalnya faktanya menguntungkan yang B gitu kan, seperti itu memang gitu. Tapi si pendukung yang A tadi itu nggak terima kan novel tersebut lebih banyak bercerita mengenai sesuatu yang A tadi, walaupun si B tadi maksudnya, walaupun si B tadi itu memang benar-benar ini gitu, benar-benar baik gitu kan. Nah, itulah subjektivitas sangat dipengaruhi ya, apalagi kalau soal dukung-mendukung gitu kan. Nah, itu berpengaruh ke dalam novel teman-teman. Kayak ketika teman-teman merasa novel yang teman-teman tulis itu sudah objektif, tapi bisa jadi orang lain kan menganggapnya tidak objektif kan. Nah, itu tadi karena ya memang dalam memandang sebuah peristiwa politik kan orang penuh dengan subjektivitas ya, dan subjektivitas itu mempengaruhi gitu ketika seorang membaca sesuatu novel politik tapi tidak sesuai dengan keinginannya. Itu tadi misalnya tidak sesuai dengan orang yang didukung oleh si pembaca, sehingga ya pembaca mungkin menilai ini nggak objektif, ini belah sebelah, ini tidak balance gitu. Itu ya sebetulnya sudah cukup balance, sudah cukup baik, sudah cukup seimbang gitu. Tapi ya itu tadi harus menghadapi subjektivitas. Itulah salah satu kesulitan dari sebuah novel yang bertemakan ini ya kemenangan politik gitu. Karena ya agak susah memisahkan antara fiktif dan fiksi,
agak susah membedakan antara subjektif dengan objektivitas gitu. Jadi itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kesulitannya pertimbangan etika ya teman-teman ya. Pertimbangan etika itu ya memang agak kompleks ya teman, karena itu tadi ya sama kalau kita bicara seorang pendukung memandang lawan politik dari orang dukung akan subjektif, menilaikan jelek gitu kan. Nah, sama dengan ketika masalah etik juga sebetulnya kan subjektif ya, antara satu orang dan orang lain etika bisa pandangannya berbeda gitu kan. Atau misalnya demi pembenaran, walaupun dia mungkin menganggap orang ini tidak etika, tapi ketika dia melakukan sesuatu yang ya ternyata melanggar etika yang menurut anggapan dia itu adalah etika, itu kan berarti kan nggak seimbang, nggak konsisten gitu kan. Nah, karena nggak konsisten itulah maka ya lebih susah menulis sebuah novel politik apabila dihubungkan dengan etika ya. Nah itulah makanya sulit, salah satu kesulitan dalam menulis sebuah novel yang bertemakan kemenangan politik ataupun novel yang bertemakan politik secara umum itu tadi ketika kita berkait dengan etika ya, karena itu di etika nggak ada standar, etika itu nggak ada nilai yang sifatnya sifatnya objektif gitu ya, sehingga ya tergantung dari si penulis, tergantung dari pembaca ya. Bisa jadi si penulis menganggap bahwa itu adalah pelanggaran etika gitu, tapi menurut pembaca ya itu enggak kok, biasa aja, tapi kok si penulisnya tuh bilang pelanggaran etika ya. Ya karena apa ya, penulis belum tentu paham pikiran ataupun paham sikap dari pembaca gitu kan. Nah itu teman-temannya kesulitannya, yaitu masalah etika juga bisa di hal yang membuat sulit menulis sebuah novel perkembangan politik ya, terutama kemenangan politik gitu. Jadi itu kemudian yang selanjutnya adalah kemudian yang keempat adalah ini ya teman-temannya, kesulitan menghadirkan ketegangan. Itu tadi saya bilang, misalnya apalagi teman-teman yang ingin menulis novel yang bertemakan thriller politik gitu kan, berarti kan teman-teman ingin membuat ketegangan dari awal novel sampai akhir novel. Itu juga sulit ya teman-teman ya, artinya membuat suatu cerita itu benar-benar menegangkan, benar-benar mencekam dari awal sampai akhir, itu nggak gampang ya. Makanya itu salah satu kesulitan dalam membuat sebuah novel yang bertemakan ini teman-temannya bertemakan kemenangan politik gitu. Jadi itu kemudian yang selanjutnya adalah respon terhadap perubahan politik aktual. Itu tadi teman-teman misalnya menulis sebuah peristiwa gitu ya, misalnya sebuah peristiwa politik ini ada pemilihan gubernur di tempat teman-teman gitu kan, kemudian teman-teman membuat ya sambil peristiwa itu terjadi teman-teman membuat novelnya gitu kan, sehingga harapannya ketika mungkin sudah ada pemenang gubernur di tempat teman-teman, teman-teman sudah bukunya sudah siap terbit gitu kan. Nah, bisa jadi ketika teman-teman mungkin imajinasi teman-teman beranggapan akan misalnya yang ini ya yang menang itu A gitu ya, karena waktu itu kan belum pemilihan gitu. Tapi ternyata karena teman-teman mungkin selalu subjektif dalam menulis pendukung si A, padahal sebetulnya yang pada akhirnya menang B, itu kan agak sulit juga teman-teman. Teman-teman dari awal ceritanya sudah mengarah kepada A, tapi justru ketika teman-teman ingin menyelesaikan tulisan teman-teman, kemudian pemilihan gubernur itu sudah selesai, justru yang menang D, itu kan agak susah ya teman-teman. Ini yang melakukan perubahan novel teman-teman disesuaikan dengan perubahan situasi yang terjadi. Itulah salah satu unsur kesulitan membuat sebuah novel yang bertemakan politik, atau terutama kalau teman-teman menulisnya berdasarkan fakta ya. Jadi lebih banyak faktanya daripada fiksinya. Karena memang disesuaikan dengan situasi nyata, itu akan lebih susah gitu. Jadi ada teman-teman tingkat kesulitan dari menulis sebuah novel yang bertemakan kemenangan politik. Yang pertama itu adalah kesulitan untuk memisahkan fakta dengan fiksi, fakta dengan interpretasi. Kemudian yang kedua itu adalah pembacanya cenderung subjektif dalam memandang suatu peristiwa politik, sehingga bisa jadi subjektivitas penulis dengan subjektivitas pembaca itu beda gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah
pertimbangan etika gitu ya teman-teman ya dalam menangani isu-isu politik kontroversial itu ya. Ya karena etika itu bukan hukum ya, saya pernah lihat itu apa namanya podcast ya seorang ahli hukum yang mengatakan bahwa ya kalau hukum itu jelas ya hitam putih gitu, mana yang benar mana yang salah. Tapi kalau etika kan itu nggak ada patokannya kan, setiap orang bisa punya standar yang berbeda. Itu juga sulit ketika kita kan menulis sebuah novel pertama politik yang secara umum mungkin terkait juga dengan hal-hal yang bersifat dengan etika gitu. Itu kemudian yang ketiga, kemudian yang keempat adalah teman-teman mungkin karena novel yang bertemakan politik, terutama misalnya pertarungan politik ya, ceritanya mengenai kampanye politik seorang tokoh politik, kan harusnya menegakkan dari awal sampai akhir ya. Nah, itu yang agak sulit teman-teman. Jadi ya itulah tantangan ketika membuat sebuah novel yang bertemakan politik ya, terutama bertemakan kemenangan politik gitu. Jadi itu. Nah kemudian yang Kak Septiari, terima kasih Kak ya, semoga Kakak juga selalu dalam keadaan sehat. Ini saya lanjutkan lagi yang selanjutnya. Jadi itu kemudian yang kelima adalah ini teman-teman ya, apa namanya, teman-teman harus merespon peristiwa aktual. Misalnya teman-teman menulis suatu peristiwa yang sedang terjadi, teman-teman menulis sebuah novel, ternyata apa yang teman-teman harapkan peristiwa tersebut akan seperti apa itu berbeda dengan kenyataannya, sehingga teman-teman dan harus menyesuaikan ya isi novel teman-teman dengan situasi yang saat ini terjadi. Nah itu yang juga kesulitan teman-teman ya dalam membuat sebuah novel yang bertemakan kemenangan politik. Jadi itu ya teman-teman, kemudahan dan kesulitan teman-teman ketika membuat sebuah novel yang bertemakan ini ya, bertemakan kemenangan politik. Nah sekarang ada di bagian akhir teman-teman ya, saya akan sampaikan contoh ya rekomendasi novel yang teman-teman jika tertarik ya, setelah mengikuti live saya dari awal kemudian tertarik, oh ya ternyata menarik juga ya novel politik itu, apalagi novel yang menceritakan kemenangan politik ya. Nah, mungkin ya euforia sekarang kan ada euforia kemenangan kan teman-teman ya, dalam Pilpres kemarin kan sudah ada euforia kemenangan, atau mungkin justru sebaliknya tergantung siapa tokoh yang ini ya apa yang didukung, itu kan ada euforianya berbeda-beda. Nah, itu ya mungkin setelah dengan euforia itu teman-teman akhirnya tertarik tuh untuk menulis membaca sebuah novel yang bertemakan kemenangan politik, atau teman-teman ingin menulis misalnya peristiwa Pilpres sekarang ini dalam sebuah novel, dan teman-teman ini mencari referensi ya novel-novel apa saja yang menulis mengenai kemenangan politik, sehingga mungkin nanti teman-teman lebih mudah untuk menuangkan peristiwa Pilpres kita saat ini misalnya dalam sebuah tulisan novel. Itu kan berarti kan harus membaca banyak novel yang terkait dengan kemenangan politik ya. Nah, nanti saya akan berikan rekomendasi juga teman-teman untuk teman bisa pilih, walaupun saya tidak tahu pasti juga apakah novel-novel ini semuanya ada di Indonesia ya, dan apakah semuanya sudah terjemahkan gitu, atau mungkin jangan-jangan harus belinya dengan melalui eBay ya, karena di toko online di Indonesia itu nggak ada gitu. Jadi tapi setidaknya teman-teman bisa tahu rekomendasinya, dan mungkin teman-teman bisa belajar sendiri dari internet ya, dari novel-novel yang akan saya bahas gitu. Nah, jadi yang pertama adalah novel The Accidental Prime Minister ya, yang ditulis oleh Sanjaya Baru ya. Jadi kisah ini adalah sebetulnya kisah dokumenter ya teman-temannya, kisah non fiksi. Jadi dia novel The Accidental Prime Minister ini dan ditulis oleh Sanjaya Baru berkisah perjalanan seorang politisi di India yang kemudian akhirnya bisa menjadi seorang perdana menteri ya, yang namanya si tokoh tersebut adalah Manmohan Singh ya teman-temannya, Manmohan Singh itu perdana menteri Malaysia, perdana menteri India yang dulu ya. Itu diceritakan dalam bentuk novel ya, walaupun ini sebetulnya kisah biografi ya, tapi tetap ditulis seperti sebuah novel ya, sehingga bisa juga dimasukkan dalam konteks novel politik dan terkait juga dengan kemenangan politik ya, di mana ya tadi si Manmohan Singh tadi itu bisa berhasil menjadi perdana menteri di India gitu ya, dari novel The Accidental Prime Minister yang ditulis oleh Sanjaya Baru gitu. Nah kemudian yang kedua itu adalah Becoming ya, novel Becoming dari novel Becoming Michelle Obama. Jadi ini adalah autobiografi yang ditulis oleh Michelle Obama ya. Teman-teman tahu kan ya, dulu pernah ada Presiden Barack Obama kan, itu istrinya Michelle Obama, dia menulis
autobiografi ya, sebuah biografi yang dia tulis sendiri ya, seolah-olah seperti sebuah novel lah ya. Jadi kita anggap juga ini sebuah karya novel politik. Dan karena bercerita mengenai kemenangan suaminya ya, Barack Obama menjadi presiden 2 kali pemilihan, itu kan berarti juga bisa masuk dalam kategori novel yang bertemakan kemenangan politik juga gitu. Jadi Becoming Michelle Obama yang ditulis oleh Michelle Obama sendiri gitu. Kemudian yang ketiga adalah novel The Rise of Theodore Roosevelt ya. Jadi ditulis oleh Edmund Morris. Jadi dari judul bukunya teman-teman pasti tahu ya kurang lebih isinya. Novel ini The Rise of Theodore Roosevelt yang ditulis oleh Edmund Morris, yaitu bercerita ya bagaimana perjalanan seorang Theodore Roosevelt, presiden Amerika yang sangat terkenal ya, termasuk presiden Amerika yang paling terkenal. Itu gimana perjalanan hidup dia ya, dari mulai dia merintis karir sebagai politik sampai dia menjadi presiden Amerika Serikat gitu. Jadi itu The Rise of Theodore Roosevelt dari Edmund Morris gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah novel The Path of Power ya, dari Robert Caro. Jadi ini sama ya, kalau tadi kan The Rise of Theodore Roosevelt bercerita mengenai perjalanan karir politik Theodore Roosevelt ya. Nah, kalau The Path of Power, novel The Path of Power itu oleh Robert Caro. Ini bercerita mengenai perjalanan politik Lyndon Johnson ya teman-teman. Lyndon Johnson mungkin teman-teman udah pernah tahu ya, itu presiden Amerika juga. Hanya periodenya mungkin agak lebih baru ya daripada Theodore Roosevelt kan, itu menjadi presiden sekitar Perang Dunia Kedua kan. Kalau Lyndon Johnson itu ya setelah Perang Dunia Kedua selesai gitu, mungkin tahun 60-an ya kalau nggak salah ya presiden Amerika. Nah itu teman-teman bisa juga gitu membaca novel The Path of Power dari Robert Caro, yaitu gimana perjalanan politik Lyndon Johnson sampai dia bisa mendapatkan kemenangan sebagai presiden di Amerika Serikat gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah novel A Woman Among Worldlyats ya teman-teman ya, A Woman Among Worldlyats dari majalah Lisoya. Jadi ini adalah autobiografi ya, autobiografi dari seorang politikus Afghanistan gitu. Jadi seorang politikus di Afghanistan, dia menulis sendiri biografinya, yaitu perjalanan bagaimana dia bisa memperoleh kekuasaan di Afghanistan dan kemudian berusaha memberantas korupsi di negaranya ya. Jadi novel ataupun buku A Woman Among Worldlyats dari Malalai Joya tadi itu ya ditulis oleh si Malalai Joya sendiri, yaitu menceritakan bagaimana perjalanan karir politik dia bisa mencapai keberhasilan politik, bisa mencapai kemenangan politik, dan akhirnya menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk memberantas korupsi yang ada di negaranya di Afghanistan gitu. Jadi itu yang kelima. Kemudian yang keenam adalah The Last Lion Winston Spencer Churchill ya teman-teman. Ya teman-teman udah pasti tahu lah ya, ini novel ini ataupun ada biografi ini mengenai Winston Churchill ya. Winston Churchill kan Perdana Menteri Inggris ya, zaman Perang Dunia Kedua itu. Jadi novel The Last Lion Spencer Churchill ditulis oleh William Manchester dan juga Paul Rudd ya. Ini bercerita ya mengenai bagaimana perjalanan hidup dan perjalanan politik dari Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris ya di Perang Dunia Kedua, sampai dia mencapai kemenangan politik kan menjadi Perdana Menteri di Inggris. Dan sangat fenomenal ya, teman-teman yang pernah belajar sejarah Perang Dunia Kedua pasti tahu ya siapa sih Winston Churchill tadi gitu. Jadi itu ya teman-teman, kurang lebih ya rekomendasi novel yang bertemakan kemenangan politik ataupun juga autobiografi. Autobiografi kan bisa masuk ke dalam kategori novel juga walaupun untuk karya non fiksi. Nah itu ya lagi-lagi seperti saya katakan, di Indonesia itu belum ada ya, riset saya belum ketemu novel yang bertemakan kemenangan politik di Indonesia ya. Kalau novel yang kalau beberapa live lalu kan saya pernah jelaskan novel yang bertemakan politik atau bahkan bertemakan pertarungan politik itu ada ya novel Indonesia, walaupun itu bukan novel yang politiknya itu hanya sekedar latar belakang, bukan inti dari cerita, tapi setidaknya terkait juga dengan peristiwa politik gitu. Tapi kalau novel yang terkait dengan kemenangan politik
apakah itu sebagai latar belakang atau bahkan sebagai inti cerita itu sampai saat ini saya belum dapat ya teman-teman. Ya mudah-mudahan teman-teman yang melihat live ini kemudian sedang mencari ide ataupun tema untuk menulis novel ya bisa menjadikan ini inspirasi ya, sehingga mungkin novel teman-teman yang bercerita mengenai kemenangan politik itu teman-teman bisa menjadi yang pertama ya, buku ataupun novel bertemakan kemenangan politik ini teman-teman tulis, sehingga mungkin ya bisa mendapat perhatian lebih banyak ya dari pembaca, terutama ya sekarang kan mungkin minat politik makin tinggi ya, dari segala hiruk pikuk kita 3 bulan menjelang pemilihan presiden ini ya, dan pemilihan legislatif ya, pemilu kan mungkin bisa jadi minat teman-teman yang tadinya nggak terlalu peduli di politik jadi lebih peduli kan ya, sehingga mungkin lebih tertarik membaca novel-novel politik gitu. Jadi itu peluang juga bagi teman-teman yang ingin menulis sebuah novel politik, terutama terkait dengan kemenangan politik ya. Ya mungkin teman-teman bisa mengambil latar belakang ya peristiwa inilah kemarin ya, dari mulai awal pilpres sampai dengan pilpresnya sendiri dan sampai dengan akhirnya yang kita sudah tahu sekarang ya kurang lebih seperti apa. Nah itu teman-teman bisa jadi inspirasi untuk menulis ya, walaupun ya saya bilang tadi tidak penuhnya harus semuanya fakta ya. Jadi karena kita nulis novel, walaupun novel yang bertemakan kemenangan politik, novel politik tetap bisa menggabungkan fakta dan fiksi ya, sepanjang teman-teman tetap menampilkan faktanya sesuai dengan kenyataannya dan ditambahkan dengan fiksi ya, dengan imajinasi dan juga dengan hayalan teman-teman ya terhadap novel yang teman-teman tulis gitu. Jadi kurang lebih itu Kak Bibi sama-sama ya Kak ya, semoga Kakak juga semangat ya untuk ya kalau Kakak mau belajar mulai menulis ya Kakak juga lebih semangat lagi untuk menulis ya. Jadi itu teman-teman kurang lebih pembahasan kita 1,5 jam mengenai novel yang temanya sekarang sedang trending topik ya di negara kita, relevan juga dengan situasi yang sedang kita alami saat ini, yaitu novel yang bertemakan kemenangan politik ya. Dan ya sekarang kita sedang tahap akhir dari pilpres, dan itu ya kurang lebih gambaran bagaimana menulis sebuah novel yang bertema politik teman-teman bisa ambil ya dari perjalanan kisah pilpres kemarin itu, sehingga ya, teman-teman mungkin bisa mempunyai ide ya untuk menulis novel-novel yang terkait dengan kemenangan politik ya, sebagai bagian dari sebuah novel yang novel politik ya, novel yang bertemakan politik gitu. Jadi itu teman-teman dari saya ya, mungkin juga untuk setelah kita membahas seberapa kali live ini kita membahas mengenai novel yang dengan novel politik, novel dengan berbagai tema terkait dengan politik ya, mungkin nanti untuk live kita selanjutnya besok atau lusa kita mulai lagi dengan topik yang berbeda ya, baik itu novel ataupun juga mungkin saya juga akan beralih ke pembahasan mengenai buku non fiksi ya, tergantung nanti saya risetnya seperti apa, nanti saya akan sampaikan ketika saya live di berikutnya teman-teman ya, setiap jam 9:30 malam saya usahakan setiap hari, atau setidaknya kecuali kalau ada hal-hal saya tidak bisa lakukan live, mungkin saya tidak live, tapi kalau saya ada kesempatan untuk live saya usahakan selalu live di mulai jam 9:30 gitu. Demikian teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Seperti biasa nanti saya akan buat klip-klip dari live ini menjadi beberapa VT ya, nanti yang klip-klip yang penting, bagian-bagian penting nanti saya akan upload di akun saya, sehingga harapannya teman-teman yang sudah follow akun saya bisa masuk ke FYP teman-teman ya, sehingga teman-teman bisa mengikuti pembahasan mengenai topik malam ini, walaupun mungkin teman-teman baru sebentar saja ya menonton live ini dari awal gitu. Demikian teman-teman, terima kasih atas perhatiannya, semoga bisa ini ya menginspirasi teman-teman untuk menulis novel terkait dengan politik, terkait dengan kemenangan politik, ataupun juga mungkin menambah minat teman-teman membaca novel yang bertemakan politik ya, termasuk novel yang bertemakan kemenangan politik gitu. Baiklah teman-teman, terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa lagi di live berikutnya. Selamat malam, salam.